500 kali 40 tahun. Itu masih Allah dikasih itu cuma Cina-Cina kepet di kota. Suaranya di-mute, suaranya panas masuk. Mohon izin Ibu, di-mute Ibu kalau membicarakan pribadi Bu, takut ada yang tersinggung. Terima kasih. Betul. Sudah ada link absen kah? Sudah absen, Pak. Pak sudah absen. Belum ada linknya. Belum ada ya Pak ya? Linknya belum ada. Belum ada. Absen belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Putaya KS 01 Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat walafiat. Salam. Bapak Ibu warahmatullahi wabarakatuh. Kalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, mudah-mudahan sehat semua Bapak Ibu ya. Bapak Ibu semua. Ya, karena memang Ini kita nggak ada yang ikut jam ya? harus disiapkan. Ya, kita adakan pertemuan. Ini kan suruh Yang kemarin ikut jam aja. Halo. Hostnya alumni. Ya, yang kita undang sebenarnya ada 727 ya. Nah, sini sudah hadir ada 800 lebih ya. Ya, alhamdulillah ini lebih ekspektasi kita ya, mudah-mudahan nanti paparan atau arahan dari Pak Kabid bisa dipahami semua ya dan bisa diimplementasikan di sekolah masing-masing ya. Nah, berkaitan dengan persiapan kemudian juga pelaksanaan pembelajaran tatap muka tahap keempat ya, yang memang 10 malam ya. Tapi insya Allah ya kita udah terbiasa ya dengan informasi-informasi yang last minutes ya, tapi tetap kita antisipasi dengan sebaik-baiknya. Nah, inilah perlunya kita sering buka HP informasi yang berkaitan dengan kedinasan. Bapak Ibu sekalian, adapun acara hari ini ya adalah sosialisasi dan juga arahan berkaitan dengan pelaksanaan dan juga persiapan pembelajaran tatap muka terbatas ya tahap keempat yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 11. Yang nanti akan disampaikan langsung oleh Pak Kabid SD dan PKLK. Kemudian setelah itu kita tanya jawab, barangkali ada hal-hal yang perlu disampaikan, yang ditanyakan, ya evaluasi dari PTM-PTM sebelumnya atau angkatan-angkatan sebelumnya, ya bisa ditanyakan juga, ya berkaitan dengan permasalahan yang ada, dan terakhir nanti penutup. Ya intinya satu pembukaan, kedua arahan, ketiga pembahasan atau pertanyaan-pertanyaan, dan keempat penutup. Itu saja Bapak Ibu inti acaranya. Untuk lancarnya acara kita, mari kita bacakan doa sesuai agama kita masing-masing. Ya, mudah-mudahan dengan doa ini kita diberikan pencerahan ya oleh Yang Maha Kuasa, sehingga hal-hal yang akan disampaikan nanti akan kita pahami dengan mudah dan kita bisa laksanakan di satuan pendidikan masing-masing. Bagi yang beragama Islam, kita bacakan umul kitab surat Al-Fatihah. Bagi yang beragama lain, dipersilakan sesuai keyakinannya. Allah diniyah wa kuliah surat Al-Fatihah. Iya, karena apa tuh? Iya. Terima kasih. Sebagai informasi saja untuk pembelajaran tatap muka
ya sampai dengan tahap ketiga ini sudah ada kurang lebih 1.287 satuan pendidikan SD dan SLB ya. Dan nanti akan ditambah dengan kurang lebih ya kalau lihat datanya 727 ya. Nanti akan disampaikan langsung oleh Pak Kabid, sehingga ini sudah hampir ya mendekati 80% ya. 80% dari satuan pendidikan SD dan SLB yang ada di DKI Jakarta sudah melakukan pembelajaran tatap muka. Syukur alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung pada inti materi hari ini adalah arahan dan juga informasi-informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan persiapan pembelajaran tatap muka tahap keempat yang akan disampaikan langsung oleh Pak Kabid SD dan PKLK. Pak Gunas, dipersilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur senantiasa kepada kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, terutama nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, sehingga pada sore hari ini kita semuanya masih dalam kondisi baik dalam rangka mengikuti sosialisasi dan koordinasi sekaligus persiapan kita dalam rangka pembelajaran tatap muka terbatas yang saat ini sudah memasuki tahap keempat. Ya, semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Pak Agus dan Bu Astin, para kasih di lingkungan bidang SD, PKLK, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Ibu, para kepala sekolah, Bapak Ibu, para pengawas, kalau ada yang hadir, ya, yang saya hormati dan saya banggakan, ya, para peserta sosialisasi, ya, pada sore hari ini. Tentu berbahagia sekali saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya mohon perhatiannya dalam 1 jam ke depan ini. Saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan filosofinya, terkait dengan persiapan kita, juga terkait dengan nanti materi yang akan saya share di saya paparkan di kesempatan pada sore hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu ya di era pandemi COVID-19 ini yang sudah kita jalani hampir 2 tahun ini, tentu kita semuanya sudah ya mengalami berbagai hal, kebiasaan, tentu kebiasaan baru, ya cara kerja baru kita juga di era yang baru ini. Tentu ya penyesuaian, adaptasi ya harus kita lakukan. Ya, adaptasi baru, penyesuaian baru, hal-hal ya perilaku baru, semuanya harus kita adaptasi atau sesuaikan ya kepada seluruh komunitas pendidikan ya di sekolah, ya, baik itu kepala sekolah, baik itu guru, baik itu tenaga kependidikan maupun kepada orang tua. Nah, persiapan kita masuk sekolah ini tentu Bapak Ibu harus sekali lagi ya kita antisipasi dengan baik ya. Jangan sampai sekali lagi euforia masuk sekolah ini, ya anak-anak kita yang sudah rindu sekolah, rindu teman-temannya, dan juga rindu Bapak Ibu gurunya setelah dalam tanda petik ya libur panjang gitu ya. Sebenarnya nggak libur, tapi PJJ kan kadang-kadang anak-anak bahkan orang tua nih yang sering menyampaikan gitu. Kalau di rumah tuh kalau nggak sekolah tuh pada PJJ juga bilangnya libur aja gitu ya. Tentunya, ya ini semuanya harus memasuki masa transisi Bapak Ibu, ya memerlukan sekali lagi perhatian yang lebih Bapak Ibu terkait dengan tadi perubahan tingkah laku, ya ini yang harus menjadi perhatian kita semua, ya terutama anak-anak kita, ya. Di DKI Jakarta sendiri, alhamdulillah Bapak Ibu, saat ini positivity rate-nya, ya angka penularannya sudah sangat rendah, ya di sekitar angka sudah 0, ya sekitar 0,7, 0,6,
Ya, bahkan kemarin ada kabar kalau nggak salah itu dari Dinas Pemakaman hari kemarin itu sudah ya tidak ada satupun yang meninggal gitu ya karena di pemakaman karena COVID ini. Alhamdulillah ya DKI Jakarta. Oleh sebab itu Bapak Ibu ini yang harus kita jaga ya euforia masuk sekolah ini. Ya jangan sampai dengan kita membuka sekolah ini ya sekali lagi menaikkan gitu angka positivity. Pastikan bahwa kita yang hadir pada hari ini dan akan sekali lagi membuka sekolah nanti pada hari Senin tanggal 11 ini ya kita pastikan bahwa kita siap ya untuk hal itu. Ini bukan mendadak ya Bapak Ibu, sekali lagi bukan mendadak ya karena Bapak Ibu sudah mengisi asesmen 1, Bapak Ibu tentu sudah mengikuti persiapan, mengikuti asesmen 2, bahkan sudah mengikuti pelatihan. Ya, kenapa baru sekarang? Sekali lagi kami kemarin verifikasi ulang Bapak Ibu terhadap 1.500 sekian sekolah ini Bapak Ibu yang akan membuka tanggal 11 nanti. Nah, verifikasi ulang ini tentu membutuhkan waktu. Ya, apa kaitan verifikasi ulang? Ya tadi ternyata setelah lulus setelah ini ada juga yang masih memang memerlukan tadi untuk menunda lagi. Ya, kami tidak ingin nanti setelah di SK-kan gitu, ya kemudian mundur gitu. Ya nggak siap. Nah makanya kemarin kita verifikasi ulang dan ada 22 sekolah memang ternyata Bapak Ibu yang sudah lulus sampai pelatihan yang sebenarnya ya sudah siap dibuka tanggal 11 nanti. Nah ternyata memang sampai tadi malam tuh ada sekitar 22 khususnya di jenjang SD ini yang memang masih ingin menunda gitu. Nah itu Bapak Ibu yang harus kita pastikan. Nah saya yakin karena ini sudah diverifikasi oleh Sudin yang hadir pada hari ini ya 696 ya baik itu SD dan di SLB ya yang sudah tertera dalam SK Kepala Dinas yang hari Senin nanti akan membuka PTM ini saya pastikan sudah siap karena sudah melalui proses verifikasi. Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu sekali lagi tadi terkait membutuhkan perhatian yang lebih ya terkait dengan perubahan tingkah laku anak-anak kita yaitu perilaku ya terkait dengan menjaga diri dan menjaga orang lain. Ya, wajib memakai masker, ya, wajib mencuci tangan, ya, wajib menjaga jarak, wajib menghindari kerumunan. Ini tentu Bapak Ibu bagi anak-anak kita dan kita juga Komunitas tentu memerlukan pembiasaan. Ya, setelah tadi saya tanda petik hampir 2 tahun kita tidak masuk kembali ke sekolah. Ya, komunikasi kita ya terkait dengan penjagaan protokol kesehatan ini harus menggunakan narasi yang bijak. Sosialisasi kepada orang tua terkait dengan kesiapan sekolah melaksanakan PTM ya juga melaksanakan blended learning ya terhadap sekolah tatap muka ini tentu harus kita lakukan dengan baik. Bapak Ibu tentu orang tua semuanya ya berkeinginan anaknya segera kembali masuk sekolah. Tapi keinginan itu juga orang tua, sekali lagi, ya ini juga rasional Bapak Ibu. Anaknya tidak ingin terpapar COVID pasti. Ya ingin segera masuk sekolah, tapi, nah tadi, ya nggak ingin juga anaknya terpapar. Nah ini sebagai hal yang wajar, rasional, tapi ini harus seimbang tentunya Bapak Ibu. Ya persepsi ini tentu harus seimbang. Oleh sebab itu komunikasi tadi ya sosialisasi kepada orang tua ya tadi sekali lagi harus komprehensif tentang kondisi sekolah kita. Nah, orang tua akhirnya memang sesuai dengan SKP 4 Menteri Bapak Ibu diberi kesempatan untuk memutuskan apakah anaknya ingin PTM atau tetap belajar di rumah. Ya, jadi salah satu syarat kita membuka PTM adalah izin dari orang tua. Ya, tadi ya, tentu orang tua sekali lagi punya harapan yang tinggi, ekspektasi yang tinggi. Sekali lagi untuk anaknya segera masuk sekolah, ya. Dengan tadi resiko seminimal mungkin, ya. Tentu langkah-langkah yang harus kita ambil dan disiapkan oleh sekolah ya untuk memitigasi resiko ini ya pada sekali lagi sampai kepada hal ya yang terburuk sekalipun jika itu terjadi. Ini harus kita sampaikan betul kepada orang tua.
ya tentang secara komprehensif. Ya, karena orang tua memang memiliki hak ya tadi untuk memilih, ya untuk memutuskan. Ya, karena ini sesuai dengan SKP 4 Menteri ya tadi, ya. Untuk memilih memutuskan apakah anaknya ingin PTM atau ingin tetap belajar di rumah. Dan ini yang harus kedua-duanya kita layani dengan menggunakan blended learning tadi. Kesepakatan antara sekolah dengan orang tua tentu dibuka ruang, ya sekali lagi seluas-luasnya, ya. Tapi untuk memutuskan tadi. Tapi sekali lagi, harus setelah mendapat sosialisasi dan informasi yang komprehensif terkait dengan persiapan sekolah. Ya, kondisi lingkungan sekolah, ya, persiapan-persiapan yang sudah dilakukan. Nah, terkait dengan pembukaan sekolah ini. Ya, setelah itu, ya silakan orang tua tadi. Ya, preventif, ya skala preventif harus disiapkan dengan baik. Ini kesiapan sekolah kita harus benar-benar dimatangkan. Ya, baik kami dari dinas, dari Sudin, ya, dari kecamatan, dari pengawas, ya, akan senantiasa sekali lagi mendampingi Bapak Ibu sekalian, ya untuk memonitor pelaksanaan tadi, ya PTM secara terbatas ini. Memang Bapak Ibu sampai tahap keempat ini besok hari Senin kita akan sudah 6.000, kurang lebih 6.000 lebih sedikit kita yang akan sudah kita. Oleh sebab itu, saya yakin betul ya kemampuan kita sampai Sudin sampai pengawas ya untuk melaksanakan monitoring Bapak Ibu secara ini pasti akan sekarang ini sudah mulai terbatas gitu. Yang menjangkau 6.000 sekian sekolah. Oleh sebab itu Bapak Ibu di tahap keempat ini ya, saya sekali lagi tegaskan pada Bapak Ibu kita harus persiapannya ini lebih baik daripada tahap-tahap yang sebelumnya. Nah, karena memang sudah mencapai angka 6.000, ya 6.000 sekolah nanti. Ya, tentu Bapak Ibu bias di masyarakat, ya baik itu orang tua, tentu banyak, ya itu sudah pasti. Ya, kita melayani masyarakat dan itu yang harus bisa kita antisipasi dengan baik persiapan kita di sekolah kita masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi yang pertama di samping sosialisasi kepada orang tua, tentu sosialisasi kepada masyarakat sekitar juga harus kita lakukan. Ya. Komunikasi kita dengan lingkungan sekolah ya juga perlu dilakukan dengan baik. Ya, kita tentu bisa mengedukasi masyarakat sekitar dengan baik. Ya, kita ajak kompakan lah ya, kita ajak kompakan ya untuk tadi mensukseskan PTM kita. Ya, tentu sekolah kita bagian dari lingkungan, baik RT, RW, kelurahan. Nah, itu tentunya kita lakukan juga. Nah, di sekolah yang berikutnya pasti Bapak Ibu harus dibentuk tim Satgas COVID. Ya, tim Satgas PTM, tim Satgas pencegahan COVID selama pelaksanaan PTM. Nah, Bapak Ibu kepala sekolah sekali lagi saya sampaikan ya, harus tegas, tidak ada toleransi dalam hal penegakan protokol kesehatan. Ini sampai tahap ketiga ini Bapak Ibu masih ada kejadian memang 1-2 saja Bapak Ibu, tidak banyak ya, sudah 1.500 sekolah sampai tahap 3 kemarin ya. Ini gara-gara ya sekali lagi ya, padahal sudah saya sampaikan ini ya, Bapak Ibu ya kepala sekolah ya dan tim Satgas tidak tegas, terutama Bapak Ibu kepala sekolah ya, tidak ada kompromi sekali lagi terhadap protokol kesehatan. Ya, misalnya Bapak Ibu di SKB 4 Menteri sudah jelas ya bahwa yang boleh datang ke sekolah selama PTM itu khususnya untuk pendidik dan tenaga kependidikan adalah mereka yang sudah divaksin. Itu jelas wajib. Kalau siswa kan belum. Nah, kalau guru dan tenaga kependidikan wajib vaksin. Nah, ini Bapak Ibu harus tegas. Ya, ini kemarin ada salah satu kejadian dan itu harus kita selesaikan luar biasa Bapak Ibu. Ya, gara-gara sekali lagi kita tidak tegas. Ya, di SKP 4 Menteri sudah jelas. Ya, protesnya orang tua jadi kemana-mana ini. Ya, jadi kecolongan 2 orang guru belum vaksin. Ya, ikut mengajar. Ini sudah jelas ini mendasar Bapak Ibu.
sangat mendasar. Di SKB 4 Menteri sudah jelas ya. PTK ya, pendidik dan tenaga kependidikan ya yang melaksanakan PTM di sekolah wajib semuanya sudah divaksin. Ya, meskipun baru vaksin tahap 1. Pokoknya wajib divaksin ya. Yang belum divaksin ya, hanya dihamil atau ada komorbid, silahkan tetap melaksanakan pembelajaran melalui PJJ ya, atau belajar dari rumah. Ya, jadi kepala sekolah beserta satgas ya di PTM di sekolah ini harus senantiasa Bapak Ibu ya memeriksa kelas, lingkungan sekolah selama PTM ini berlangsung. Dan hati-hati Bapak Ibu, sekali lagi ya, hati-hati menyebarkan informasi baik itu foto, baik itu video maupun tadi berita-berita terkait dengan sekolah kita. Ya, ini di tahap 1 apa tahap 2 kemarin ada juga yang jadi bumerang gitu ya, menyebarkan video tapi videonya itu melanggar protokol kesehatan tentang PTM itu. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu ya, sempat viral gitu, untung langsung dihapus itu. Ya, jadi mengajarkan nyanyi ya justru tadi ya di kelas itu gurunya buka masker, muridnya semua disuruh buka masker. Wah, luar biasa nih. Ya, akhirnya mau nggak mau ditutup lagi. Bapak Ibu, pembukaan sekolah ini sekali lagi meskipun Bapak Ibu di SK-kan ya sudah diizinkan membuka sekolah, tapi SK itu bukan berarti SK terusan. Kalau Bapak Ibu melanggar ya SOP-nya terkait dengan protokol kesehatan juga pasti sekolah Bapak Ibu akan ditutup kembali. Demikian juga kalau memang nanti ada yang tadi ya tiba-tiba terpapar, itu pasti akan ada proses ya yang disebut dengan emergency break nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu banyak hal ya yang harus kita perhatikan ya, tadi ya terkait dengan kebiasaan-kebiasaan baru kita ya harus kita sesuaikan. Memang ini masih masa pandemi COVID-19 dan memang ya sekali lagi masih PPKM level 3 DKI Jakarta sampai tanggal 18 nanti. Ya, yang sekarang ini statusnya. Ya. Persiapan-persiapan ini tentu penting sekali. Yang pertama tentu Bapak Ibu kontrol ya sekolah itu terkait dengan kebersihannya. Kadang-kadang ini sudah hampir 2 tahun nah tidak digunakan untuk PTM ya, pembelajaran tatap muka, kadang-kadang kita lengah ya terkait dengan persiapan ya, tadi kebersihannya. Ya, saya berharap Bapak Ibu ini benar-benar dikontrol ya kebersihannya. Ya. Nah, terkait dengan vaksin ini Bapak Ibu, tentu ini bagian dari sosialisasi kita. Ya, sekali lagi bagian dari sosialisasi kita ya kepada seluruh warga sekolah. Ya, karena di DKI Jakarta angka yang sudah divaksin ya kalau melihat angkanya dibanding jumlah penduduk sudah di atas 100%, meskipun itu sebagian adalah penduduk luar DKI Jakarta yang memang vaksin di DKI Jakarta. Tentu ya vaksin adalah sebagai salah satu ya yang kemarin terbukti bisa menurunkan angka positivity rate itu di DKI Jakarta. Ya, karena luar biasa istilahnya serbuan vaksin di DKI Jakarta. Malah justru sekarang penduduk DKI Jakarta kalau belum vaksin ya malah aneh. Ya, karena hampir seluruh penduduk DKI Jakarta sudah divaksin tadi. Jadi sekali lagi saya berharap ya kedisiplinan, ya komitmen, kesungguhan Bapak Ibu sekali lagi dalam rangka pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini Bapak Ibu terus disiapkan dengan baik. Baik Bapak Ibu, saya akan share screen terkait dengan materi ini. Ya, dengan materi hari ini mohon Bapak Ibu masih tetap di mute ya. Mohon perhatian, ini materi kita Bapak Ibu untuk persiapan kita PTM terbatas ini. Kebijakan PTM saya tadi sampaikan ini didasarkan kepada SKB 4 Menteri ya tentang pembukaan sekolah yang intinya ya tadi ya memang faktor kehati-hatian ya masih dalam masa transisi. Ya,
2 bulan kalau di SKP 4 Menteri itu. Ya, masih masa transisi, makanya namanya baru PTM terbatas. Karena tadi pembiasaan-pembiasaan baru dalam rangka menjaga diri dan juga menjaga orang lain. Ya, karena juga masih kita levelnya di posisi PPKM masih level ketiga. Tentu ya tadi ya kehati-hatian masih kita perlukan karena tadi ya yang utama adalah keselamatan dan kesehatan anak-anak kita beserta seluruh komunitas di sekolah. Ya, ini dasarnya ada Kepdis 1130 tahun 2020. Bapak Ibu nanti bisa lihat itu ya mulai dari persiapannya ya sampai nanti kebuka sekolah itu. Ya, juga SE nomor 33 tahun 2020 tentang pembelajaran bermakna dan menyenangkan. Ya, tentang PPKM-nya terakhir ada Inkadis nomor 22 tahun 2021 tentang persiapan tahun ajaran pembelajaran 2021-2022. Dan juga ada SK Kepala Dinas nomor 882. Nah, ini yang perlu dicatat, SK Kepala Dinas nomor 882 tahun 2021 tentang Juknis PTM terbatas. Nah, Juknis nanti memang akan disempurnakan lagi Bapak Ibu karena memang mengikuti perkembangan. Kenapa sih Bapak Ibu kita sekali lagi pertimbangan apa ya DKI Jakarta ini melaksanakan PTM terbatas ini? Yang pertama, Dinas Pendidikan tentu ingin menyiapkan sekolah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas tadi sesuai SKP 4 Menteri dengan penuh kehati-hatian. Ya, jadi keselamatan dan kesehatan seluruh peserta didik dan pendidik ya. Tenaga kependidikan seluruh komunitas sekolah ini ya kehati-hatian kita itu yang utama ya. Juga yang kedua sebagai respon terhadap permintaan. Nah, tadi yang saya sampaikan, nah, orang tua itu memang sudah apalagi di jenjang sekolah dasar ini Bapak Ibu pasti orang tua semuanya ingin sekolahnya segera anak-anaknya segera masuk sekolah ya karena memang sekali lagi ini di bidang di jenjang pendidikan dasar apalagi kelas-kelas yang rendah ini Bapak Ibu tentu masih memerlukan tatap muka dengan pembiasaan-pembiasaan yang baik di sekolah dalam rangka pembangunan karakter mereka. Juga menyiapkan sekolah untuk dapat ya tadi menyiapkan PTM terbatas dengan persiapan strategi blended learning Bapak Ibu, instruktur maupun infrastrukturnya maupun protokol kesehatan. Ya, jadi ini yang harus kita layani ya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu ya memang kita sekarang lebih repot melayani yang di sekolah secara tatap muka, melayani juga mereka yang harus tetap belajar dari rumah kalau terkait dengan izin orang tua tadi. Ya, karena memang salah satu syarat di SKP 4 Menteri salah satunya juga harus ada izin orang tua. Ini pelaksanaan pembelajarannya Bapak Ibu, ya kita mulai kita sudah mulai BDR tanggal 16 Maret, ya sudah setahun setengah Bapak Ibu bahkan lebih ya. Kemudian juga pelaksanaan uji coba terbatas, pernah kita tanggal 7 April, kemudian diperpanjang lagi tanggal 19 Juni, langsung diberhentikan karena 22 Juni waktu itu positivity rate-nya di DKI Jakarta, Bapak Ibu, di saat itu tinggi-tingginya sampai 48% Bapak Ibu. Bayangin tuh kalau ada 100 orang itu 48 terkena COVID ya waktu itu. Sampai angka 48% waktu itu tertinggi. Dan sekarang alhamdulillah sekali lagi ya kita di angka hanya sekitar 0,6 0,7 Bapak Ibu. Ya, inilah yang harus kita semuanya sekali lagi bersama-sama menjaga ini semua. Jangan sampai sekali lagi dengan membuka sekolah ini positif rate-nya di DKI Jakarta jadi naik kembali gitu. Ya. Nah, kemarin buka lagi 30 Agustus, kemudian sebanyak 610 ditambah lagi 27 September ya kita tambah 900-an. Ya, kemudian ditambah lagi tanggal 4 kemarin sebanyak 1.500 sekolah, sudah 3.000 sekolah, dan tanggal 11 nanti yang hari ini kita semua sosialisasi sebanyak 1.500 ya, sekolah. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan alur ya pembelajaran tadi ya, alur pembukaan sekolah. Ya, alur pembukaan sekolah. Tentu ya, yang pertama asesmen siap belajar. Nah, kemarin Bapak Ibu sudah langkahnya ya mengisi asesmen 1
terkait dengan siap buka satuan pendidikan, siap buka sekolah. Nah, asesmen 1 ini isinya infrastruktur nih, ya, tentang sarana prasarana yang pendukung untuk PTM ini. Asesmen 2, nah itu siap mengajar, terkait gurunya, terkait orang tuanya, terkait tendiknya, terkait siswanya. Nah, ini yang Bapak Ibu kemarin sudah isi. Nah, setelah lolos Bapak Ibu asesmen 1, asesmen 2, akan diverifikasi dan validasi oleh Bapak Ibu pengawas. Ya, diverifikasi, terus kemudian juga tadi yang saya sampaikan, ya, seluruh PTK-nya juga harus dicek bahwa mereka sudah divaksin, ya, yang nanti akan melaksanakan PTM. Jadi yang hadir pada saat PTM, ya, PTK-nya baik pendidik maupun tenaga pendidikannya, ya, itu sudah harus statusnya divaksin. Dan ini Bapak Ibu sekali lagi harus tegas, karena di tahap sebelumnya ini kejadian, dan kemarin kepala sekolahnya baru saya panggil itu, ya, untuk pembinaan, ya, karena luar biasa Bapak Ibu, ya, ini apa laporannya orang tua tuh, bahkan sampai Pak Gubernur, dan reaksinya orang tua luar biasa gitu, ya, dilaporin hari Jumat itu ada yang masuk gitu gurunya, ya, belum vaksin gitu. Nah, kita memang sudah saya sampaikan waktu itu, karena Jumat Sabtu kita ini, tiba-tiba Senin masih ada lagi Bapak Ibu 1 orang gitu yang nggak mau, udah tuh ya makin keras gitu protesnya. Dan ini memang betul-betul melawan. Jadi hal-hal yang mendasar seperti ini saya yakin jangan sampai terjadi. Jadi tetap tegas Bapak Ibu. Ya, kalau memang menyangkut keyakinan mereka nggak mau divaksin, ya sudah silahkan mengajar saja dari rumah, ya, mengajar aja PJJ, ya, jangan ikut PTM, ya, karena memang ini sudah di dalam SKP 4 Menteri itu sebagai salah satu syarat. Kemudian setelah lolos itu, ya, pelatihan PTK Merdeka Belajar dan intervensi juga siap belajar. Dan tentu Bapak Ibu ini sudah lulus, ya, penandatangan integritas, kemudian SK Kadisdik, ya, hari ini akan diterbitkan nanti, ya, setelah memang kemarin setelah yang lulus ini Bapak Ibu jumlahnya sekian, tadi saya sampaikan divalidasi lagi, ternyata memang masih ada yang belum siap gitu. Ya, 22 sekolah dasar, ya, dan ini saat tadi malam sudah final gitu, ya. Insya Allah nanti ya, paling lambat nanti malam ini SK-nya sudah ya, kemudian jalan PTM terbatas, kalau ada kasus atau aduan ya terverifikasi akan ada emergency break, nanti yang akan saya jelaskan tersendiri ini. Terkait dengan asesmen siap belajar ini Bapak Ibu ada 2 asesmen tadi yang saya sampaikan, ya, baik itu siap buka sekolah, ya, yang memuat aspek ini, ya, baik status pendidiknya, status murid, kondisi ruang kelas, ya, jumlah ruang kelas, kondisi sirkulasi udara. Nah, ini yang saya katakan tadi, infrastrukturnya nih, bahkan jumlah toilet, ya, toilet gurunya, ya, wastafel, tempat cuci tangan, ya, jumlah sapu, kain pel, tempat sampah, cairan disinfektan. Nah, ini ditanyakan semua di asesmen ini. Ya, masker, termalkan, ya, ya, masker untuk disabilitas, ya, berkoordinasi dengan paskers terdekat, ini yang paling penting, ya, puskesmas terdekat ini harus kita semuanya berkoordinasi, ya, karena nanti kalau ada suatu kejadian yang tidak kita inginkan tentu yang harus segera ditangani oleh fasilitas kesehatan, ya, juga pelibatan orang tua, ya, juga di asesmen 2. Dan ini kita sudah juga mengikuti standar baik itu UNESCO maupun UNICEF Bapak Ibu, baik asesmen 1 kita maupun asesmen 2. Nah, kalau di SKP 4 Menteri itu adalah namanya daftar periksa Bapak Ibu. Nah, di DKI Jakarta daftar periksa itu ya kita terjemahkan dengan asesmen 1 dan asesmen 2. Ya, mungkin di daerah lain tidak ada seperti ini Bapak Ibu, seketat kita ini gitu ya. Tapi itulah ya DKI Jakarta tadi dengan faktor kehati-hatian karena keselamatan dan kesehatan peserta didik menjadi yang utama tadi Bapak Ibu. Ya, jadi daftar periksa yang di SKP 4 Menteri itu kita terjemahkan dengan asesmen 1, asesmen 2, kemudian divalidasi, diverifikasi oleh Bapak Ibu pengawas. Ya, di asesmen 2 juga demikian, ya, kita mengadopsi dari OECD, dari UNESCO juga, ya, tentang pelaksanaan belajar dari rumah, ya, kemudian pembelajaran terdiferensiasi, ya, pembelajaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing murid, dan Bapak Ibu kemarin tentu sudah mengikuti pelatihan ini, ya, kepala sekolah maupun guru-gurunya. Nah, bagi Bapak Ibu guru yang kemarin belum ikut, ya, tentu yang sudah ikut di bawah bimbingan Bapak Ibu kepala sekolah, ya, wajib mensosialisasikan kepada mereka yang belum ikut dan nantinya akan mengajar di dalam PTM kita. Ya,
di bawah bimbingan Bapak Ibu Kepala Sekolah, silahkan disosialisasikan materinya itu, ya, hasil pelatihan blended learning itu atau kesiapan mengajar tadi ya kepada Bapak Ibu guru yang belum ikut pelatihan, ya. Jangan sampai mereka nanti tidak paham gitu ya terkait pelaksanaan pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19 ini. Ya. Nah, ini cuma jumlah-jumlahnya yang saya tadi sampaikan, Bapak Ibu sudah sampai tahap 4. Nah, ini Bapak Ibu, ini untuk pengaturan jadwal PTM terbatas. Ini sekali lagi saya berikan di atas bunyinya contoh Bapak Ibu ya. Ya, jadi Senin kelas 1 dengan kelas 4, ya misalnya Selasa kemudian istirahat ya untuk disinfektasi. Ya, Rabunya kelas 2, kelas 5, nah Kamisnya disinfektasi lagi, Jumat kelas 3, kelas 6. Ya. Kemudian hari berikutnya mungkin Sabtu atau Minggu bisa diinspeksi lagi. Nah, materi pembelajarannya Bapak Ibu adalah pembelajaran yang esensial, yang artinya pelajaran yang mungkin tidak efektif ya jika dilakukan secara daring. Ya, olahraga dan ekskul nanti dilakukan dengan protokol kesehatan ketat. Tapi kita tunggu dulu nanti ya juknis dari Disporanya. Ya, tapi kalau pembelajaran di outdoor, silahkan Bapak Ibu ya kalau mau melaksanakan pembelajaran outdoor, kalau mereka Bapak Ibu sekolahnya punya halaman tadi, ruangan yang bagus ya istilahnya halaman ya, silahkan kalau memang mau ada pembelajaran di luar gitu ya, ruang ya. Kantin masih tutup Bapak Ibu, perpustakaan hanya melayani pinjam buku. Nah, ini yang saya tekankan, pembagian tugas ya, baik tugas guru, jadwal pelajaran ya, pelajaran esensial apa yang diajarkan kepada anak-anak kita sepenuhnya diserahkan kepada sekolah. Itu di SKP 4 Menteri juga demikian. Nah, ini sekali lagi hanya saya berikan contoh Bapak Ibu ya, contoh pengaturan jadwal tadi. Ya. Jadi pengaturan jadwal, gurunya, tugas gurunya, pembagian tugas gurunya, pelajaran yang harus diajarkan itu sepenuhnya ya diserahkan kepada sekolah melalui Bapak Ibu Kepala Sekolah. Mohon izin Pak Kabid sebentar, Pak Kabid, diberi sebentar. Mohon maaf Pak, perhatian buat Bapak Ibu Kepala Sekolah, dimohon ya, yang lebih dari 1 peserta ya Pak Ibu ya, mohon di leave the meeting ya, soalnya banyak kepala sekolah yang belum bisa masuk ini karena kepenuhan kapasitasnya. Jadi sekali lagi yang lebih dari 1 ya, cukup kepala sekolahnya saja ya, karena ini kapasitasnya 1000 ya, dan ini di luar ekspektasi kita. Jadi banyak kepala sekolah yang WA saya belum bisa masuk karena nggak bisa, ini kapasitasnya terlalu penuh. Jadi persilakan yang staffnya leave ya the meeting ya, memberikan kesempatan buat kepala sekolah yang belum bisa masuk. Terima kasih Pak. Dilanjut Pak. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi pembagian tugas guru, jadwal pelajaran dan materi tadi yang esensial sepenuhnya diserahkan kepada sekolah ya untuk mengatur. Ya, yang penting tadi sekali lagi ketemunya seminggu sekali tadi ya kan. Nah, sekali lagi diatur dengan sebaik-baiknya oleh kepala sekolah. Kapasitas untuk ruangan ya kelas ya hanya 50% jadi jumlah kelas. Jadi kalau SD ya kalau jumlah rasio pembelajarannya ya sesuai Permen itu hanya maksimal 32, berarti setiap kelas itu hanya 50%, maksimal hanya 16 orang ya, maksimal 16 orang, tetap menjaga jarak minimal 1,5 meter antara anak ya. Ini yang penting dilakukan. Tentu Bapak Ibu ini sudah diikuti semua di pelatihan. Ya, monitoring dan pelaporan nanti pengawas setiap hari. Nah, terkait dengan monitoring, Bapak Ibu nanti juga wajib ya mengisi ya di sistem nanti yang sudah akan disiapkan ya oleh Dinas Pendidikan. Paling lambat biasanya jam 12 siang setiap kali setelah selesai PTM, Bapak Ibu harus sudah mengisi daftar hadir ya, baik itu gurunya maupun siswanya yang PTM itu. Ya, jadi melalui sistem ya, sebentar aja tiap hari itu wajib, sekali lagi wajib mengisi ya terkait dengan monitoring dan pelaporan ini. Ya. Siswa yang PTM sekali lagi wajib memiliki izin dari orang tua. Ya, tadi sama saya sudah jelaskan di depan karena ini didasarkan oleh SKP 4 Menteri. Jadi memang orang tua
Ya, sekali lagi, tapi harus sudah mendapat penjelasan sosialisasi dari Bapak Ibu kepala sekolah ya atau sekolah ya secara komprehensif ya tentang persiapan PTM ini. Nah, kemudian ya tadi orang tua diberi kesempatan seluas-luasan untuk memutuskan apakah anaknya ingin ikut PTM atau ingin tetap belajar di rumah. Nah, sesuai tadi Juknis Bapak Ibu, Juknis di 882, Bapak Ibu nanti juga bisa baca, nanti Pak Agus mungkin bisa di-share ya ke grup teman-teman ini ya, Juknis 882 ya, tahun 2021 tentang Juknis PTM ini. Nah, waktunya maksimal 35 menit ya, 35 menit 1 jam pembelajaran Bapak Ibu kali 3. Jadi 105 menit per 1 kali per 1 minggu. Ya, karena sekali lagi ini masa transisi Bapak Ibu. Di SKB 4 Menteri juga disampaikan masa transisinya ini 2 bulan. Ya, pembiasaan ini dulu Bapak Ibu ya, pembiasaan baru terkait menjaga diri dan orang lain tadi. Ya, anak-anak kita tentu memang masih memerlukan pembiasaan dan ini memerlukan tadi sekali pengawasan, penjagaan kita ya untuk tidak tadi ya tetap harus memakai masker. Nah, makanya waktunya tidak sampai 2 jam ini hanya 35 menit kali 3 ya sesuai Juknis. Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah nanti malah gaya-gayaan gitu. Nggak ada ini soalnya. Ini dari hasil evaluasi yang lalu. Dia masuk jam 7 tuh malah belajarnya ini SMP Mas, sampai jam 11 gitu. Bukan malah bagus Bapak Ibu, tapi malah melanggar Juknis itu malahan. Ya, karena sekali lagi ya, kita sabar sesuai dengan ini dulu. Ya, kita lihat nanti Bapak Ibu. Ya, masa transisi 2 bulan ini. Ya, bahkan kalau kita melanggar ataupun ada yang terpapar, sekolah kita sudah pasti ditutup. Ya. Jadi kita ikutin dulu perkembangannya, ya kemudian nanti masa transisinya ini kalau memang sudah baik, nanti lama-lama kalau kondisinya bagus juga, ya bahkan nanti sekali lagi kalau positif rate misalnya di DKI Jakarta sudah di atas angka kan yang di tujuh WHO kan hanya 5% Bapak. Kalau sudah DKI Jakarta misalnya di atas 10%, pasti akan ditutup lagi semuanya. Nah itu juga memperhatikan kondisi itu. Jadi sekali lagi kita ini menjaga semuanya agar DKI Jakarta sekali tidak dengan membuka PTM ini jangan sampai menaikkan angka penularan tadi. Nah, Bapak Ibu, apa indikator-indikator keberhasilan kita Bapak Ibu dalam rangka pelaksanaan PTM terbatas ini? Ya, di tingkat satuan pendidikan Bapak Ibu di sekolah kita, yang pertama tentunya indikator untuk suksesnya itu adalah tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Ini sangat penting. Tadi saya sampaikan Bapak Ibu Kepala Sekolah harus tegas sekali lagi ya, harus tegas bersama tim Satgas. Tidak ada kompromi terkait dengan kepatuhan protokol kesehatan ini. Ya, ini semuanya harus kita lakukan Bapak Ibu, karena sekali lagi masih masa transisi dan kita masih PPKM level 3 perlu diingat. Ya, COVID-nya masih ada. Ya, kita bukan sudah euforia tadi harus betul-betul kita jaga. Ya. Yang kedua adalah tingkat efektivitas tentu pengelolaan pembelajaran. Tadi sudah saya sampaikan ya di contoh tadi bahwa materi belajarnya adalah pelajaran-pelajaran yang esensial dan memang sekali lagi dengan blended learning ataupun campuran ini ya kita sekali lagi ya masih ya harus melayani juga mereka yang belajar dari rumah. Nah, mungkin banyak juga yang berkembang gitu. Kan muridnya harusnya cuma 50% yang ada di ini SKB 4 Menteri. Nah, saya sampaikan untuk jenjang SD ini kita fleksibel Bapak Ibu ya. Bukan apa-apa, tantangannya kalau blended learning murni tentu ya banyak terutama di jenjang SD yang kelas rendah ini tentu banyak tantangannya Bapak Ibu. Belum sekolah kita mempunyai peralatan yang memadai ya terkait dengan pelaksanaan kalau blended learning. Kalau memang yang sudah bisa jalan dengan blended learning misalnya kelas 5, kelas 6 dan Bapak Ibu semua sudah punya peralatan yang bagus, terus kemudian orang tua ya juga demikian kondisinya di rumah memang mereka sudah bisa menerima gitu ya, mempunyai komputer, laptop atau gadget gitu. Ya dalam rangka pelaksanaan blended learning tadi yang memang sudah bagus, guru kita juga sudah bisa mengoperasikan, di sekolah juga tersedia, itu silahkan jalan. Ya kalau memang belum bisa, yang penting tadi ya kapasitas kelas kita ya 50%. Nah, kemudian ruangan kelasnya tersedia, gurunya tersedia, nah kami persilahkan. Ya, Bapak Ibu untuk tetap PTM tadi. Ya, ini tentu tadi ya dengan penuh kebijaksanaan tadi ya. Karena memang tantangannya cukup banyak Bapak Ibu, terutama kalau kita di jenjang SD ini.
Ya, anak-anak kita terutama yang kelas rendah ini juga kalau sekolah pun siap, gurunya siap, apakah orang tua juga siap? Ya, wong selama ini saya lihat, ya saya perhatikan, saya evaluasi juga banyak orang tua yang baru PJJ-nya masih menggunakan HP, ya bahkan masih SMS, kadang-kadang baru WA gitu, HP-nya kadang-kadang dipakai orang tuanya gitu, ya untuk bekerja gitu ya, kadang untuk ngojek gitu, ya gimana blended learning murni kita bisa jalankan, ya sementara kalau blended learning mereka baru bisa tadi pembelajarannya di rumah harus bisa menangkap gitu orang tua ini, ya jadi kita tentu tadi ya sekali lagi kita fleksibel, apalagi murid-murid yang kelas rendah ini kelas 1 mereka baru belajar baca. Ya, kemarin saya dapat laporan juga bahkan ya ini ya, laporan di pengaduan itu ada salah satu ya di daerah Jakarta Selatan itu muridnya sampai kelas 2 belum bisa baca gitu, kemudian dikasih les ada yang protes gitu ya. Aduh, luar biasa. Jadi karena kita tantangan itu tadi Bapak Ibu, kalau memang di sekolah Bapak Ibu sudah blended learning-nya jalan silakan. Ya kalau mereka yang memang belum dengan banyaknya tantangan tadi Bapak Ibu, baik tantangan kita di internal maupun tantangan eksternal terkait dengan kondisi orang tua ya silakan. Ya, tingkat pelibatan guru mulai dari merencanakan, melaksanakan, memberi umpan balik dan mengembangkan rencana tindak lanjut pembelajaran. Ya, ini juga penting ya untuk sebagai salah satu indikator. Nah, tingkat pelibatan juga orang tua. Nah, ini hal baru tentu ya kebiasaan baru yang selama ini kita lakukan, yaitu kemitraan dengan orang tua ini sangat penting ya. Di pembelajaran jarak jauh kemarin yang sudah kita lakukan, yang hampir lebih dari 1,5 tahun ini tentu Bapak Ibu, kemitraan terhadap orang tua ini, ya hubungan kita dengan orang tua ini harus luar biasa kita jaga. Karena ya tadi, orang tua mau nggak mau harus mendampingi anaknya belajar di rumah. Ya, karena kita tidak bisa melihat ya apakah anak-anak di rumah itu belajar atau tidak ya dengan pembelajaran jarak jauh. Tentu sekali lagi ya kemitraan. Demikian juga di pembelajaran tatap muka yang masih terbatas ini. Ya, kemitraan kita dengan orang tua ya tentu sangat kita harapkan. Baik itu dalam memberi umpan balik ya maupun juga ikut mengawasi jalannya PTM. Ini terutama terhadap tadi tingkat kepatuhan menjaga protokol kesehatan karena ekspektasi orang tua tadi yang tinggi. Pendidik dan tenaga kependidikan juga ya. Sama tingkat kepatuhan protokol kesehatannya, tingkat pelibatan orang tua, juga tingkat pelibatan peserta didik. Nah, Bapak Ibu, ini ringkasan pokok ya terkait dengan penyelenggaraan pembelajaran PTM terbatas di masa pandemi COVID-19. Ya, kemudian ya pembelajaran tatap muka terbatas ya dan juga masih pembelajaran jarak jauh. Ya, ini blended, ya, campuran Bapak Ibu ini yang harus kita layani, ya istilahnya yang harus kita betul-betul layani tadi. Ya memang lebih repot Bapak Ibu, ya kan, harus melayani dua ini, baik masih yang mereka, karena tadi salah satu syarat utamanya yaitu izin orang tua. Jadi orang tua diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memutuskan, ya. Oleh sebab itu dua-duanya harus kita layani. Wajib menyediakan pembelajaran tatap muka. Nah, terbatas apabila tadi sudah divaksinasi ya, dalam artian wajibnya yang PTK-nya ya guru maupun tenaga kependidikannya. Untuk siswa kita apalagi yang di atas 12 tahun Bapak Ibu dan juga kita ya itu bagian dari sosialisasi sekali lagi ya, pendidikan juga edukasi kepada orang tua tentang pentingnya vaksin ini. Ya, mungkin bisa kita edukasi juga keluarga dari siswa kita gitu. Ya, jangan sampai di rumahnya juga yang masih ada yang belum divaksin. Bahkan sekarang ibu hamil, kemudian yang mereka komorbid saja sudah bisa sekarang divaksin. Ya, sudah boleh, sudah bisa divaksin. Mungkin jenis vaksinnya lain kali ini ya. Jadi sekarang yang ibu hamil maupun yang mereka komorbid di DKI Jakarta ini sudah bisa divaksin. Nah, kita tinggal menunggu anak-anak yang di bawah 12 tahun ini ya. Yang nanti masih dalam riset itu mungkin ya. Kemudian orang tua ya bisa memilih tadi pembelajarannya, memutuskan mau ikut PTM atau mau tetap belajar dari rumah. Nah, adanya pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran ini memang semuanya harus diawasi ini Bapak Ibu, dimonitor dengan baik. Ya, karena jumlahnya sekali lagi sudah 6.000 ya. Mungkin nanti ya nggak seperti yang waktu pertama kali 610 itu betul-betul kita tiap hari tiap pelaksanaan itu bisa kita awasi dengan baik. Ya, sekarang mulai hari Senin itu sudah 6.000. Oleh sebab itu ya pasti. Ya, tapi tetap Bapak Ibu
kita usahakan yang baru ini terutama, nanti pasti akan dimonitor ini. Yang 1.000, 3.000 yang baru ini pasti akan dimonitor, ya, terutama yang baru buka nanti tanggal 11 ini, ya, dengan baik. Nah, pembelajaran tatap muka terbatas diberhentikan, ya, apabila ada konfirmasi kasus COVID-19 di satuan pendidikan, ya, terkait dengan penularan tadi, atau mungkin juga bisa melanggar tadi, ya, SOP maupun dengan protokol kesehatan. Nah, pembelajaran tatap muka ini juga bisa diberhentikan apabila ada kebijakan pemerintah, ya, misalnya, ya, angka penularannya tinggi, kemudian naik level gitu, ya, PPKM level 4, nah pasti itu seluruh PTM akan diberhentikan seperti yang terjadi di bulan tanggal 22 Juni kemarin sampai 30 Agustus itu, ya, kemarin kita berhentikan, ya, karena memang situasinya DKI Jakarta waktu itu sedang genting terkait dengan COVID-19. Nah, Bapak Ibu, ini adalah alur emergency brake kalau terjadi kasus. Ya, terjadi kasus, biarpun cuma 1 orang, nah itu harus segera dilaporkan, ya, terhadap fasilitas kesehatan terdekat dan kepada pengawas. Ya, sesuai dengan Pergub nomor 3 tahun 2021, ya, sekolah ditutup minimal 3 kali 24 jam. Sekolah dilakukan disinfektasi, peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan yang terpapar akan dilakukan isolasi. Kepala satuan pendidikan, ya, akan berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan terdekat, ya, karena Bapak Ibu puskesmas terdekat, baik puskesmas kelurahan, puskesmas kecamatan, semua sudah kita koordinasikan, Bapak Ibu, dan kita sudah pernah rapat koordinasi semuanya dengan pengawas, dengan Kasatlantas, dengan para kepala puskesmas kecamatan, itu sudah kita koordinasikan semuanya. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu, kalau lapor pasti nyambung, ya, nggak ada itu, ya, pasti nyambung nanti, ya. Dilakukan swab nanti pasti, ya, akan dilakukan, bahkan sekarang bukan tracing aja, ada treatmentnya juga nanti, ya kan, testing, tracing, dan treatment tadi. Ya, ini akan dilakukan, ya, oleh fasilitas kesehatan kita. Nah, setelah nanti satuan pendidikan dinyatakan bersih, nah ini biasanya nanti dari tim Paskes itu, fasilitas kesehatan, baik puskesmas atau fasilitas kesehatan yang lain, nah, proses pembelajaran atau PTM-nya bisa dibuka kembali, ya. Nah, ini langkah-langkahnya Bapak Ibu, sekali lagi kalau terjadi kasus, yang disebut nanti emergency brake tadi. Nah, ini SOP terkait dengan penanganan peserta didik yang diduga bergejala. Ya, Bapak Ibu, ini harus dijalankan betul-betul ini SOP ini, ya, tadi dengan faktor sekali lagi, ya, karena kita sekali faktor kehati-hatian, ya, keselamatan dan kesehatan peserta didik, ya, dan komunitas pendidikan menjadi hal yang utama. Nah, tadi kalau ada siswa kita aja, ya, peserta didik yang absen dalam 2 kali kesempatan belajar, nah ini harus segera nih, ya, harus kita langsung menghubungi atau konfirmasi, ya, kepada orang tua walinya. Nah, data ini segera kita laporkan, ya. Ini harus Satgas, ya, terutama yang harus segera bergerak. Nah, harus segera dilaporkan kepada petugas puskesmas biar tadi segera terjadi testing, tracing, testing maupun treatmentnya, ya, segera dilakukan. Nah, kemudian ini nanti yang akan dilakukan puskesmas setelah menerima laporan, melakukan, ya, wawancara, kriteria kasus suspek, ini mereka merujuk peserta didik untuk melakukan tes swab tadi. Nah, hasil swabnya, nah, kemudian akan dilakukan pelacakan tadi, ya, kontak tracing di lingkungan sekolah tempat tinggalnya. Ya, Bapak Ibu, bahkan sekarang pihak puskesmas ini dalam rangka ikut juga, ya, menjaga PTM kita ini agar tidak meningkatkan tadi angka penularan tadi. Mereka ada kegiatan yang disebut ACF. Ya, kalau PCF juga ada, ya, ACF dulu nih, Active Case Finding. Ya, jadi mereka setiap bulan nanti mungkin akan secara acak memilih 10% dari sejumlah sekolah yang ada di kecamatan untuk melakukan swab tadi, tes, ya, untuk antisipasi, ya. Sekali lagi itu Bapak Ibu jangan sampai ditolak, ya, petugas kita, ya dari puskesmas itu untuk melakukan yang disebut dengan ACF, Active Case Finding, ya. Mereka nanti memang akan secara acak 10% dari setiap kecamatan sekolahnya itu, ya, akan melakukan tes tadi,
ya. Untuk sekali lagi ini semua untuk menjaga ya keselamatan dan juga kesehatan kita semuanya. Ya, jadi jangan sampai sekali lagi dengan membuka sekolah ini sekali lagi ya kemudian menaikkan angka positivity rate atau penularan kasus di DKI Jakarta. Nah, sementara yang PCF ya kayak alur emergency break tadi Bapak Ibu. Ya, mereka pasif artinya menerima laporan dari kita. Kalau ada kasus kita laporin, ya itu yang disebut dengan pasif case finding tadi. Ya. Bapak Ibu, ini timeline pilotingnya dari PTM terbatas kita. Ya. Nah, ini kita sudah, ini Bapak Ibu, yang PTM terbatas yang sudah di angka 6.000, mulai tanggal 11 Oktober. Ya, sekali lagi, ini bukan mendadak, tentu Bapak Ibu sudah mengikuti alurnya, ya hanya sekarang aja baru mulai sosialisasi dan SK-nya, karena memang sekali lagi, dengan jumlah yang sekian banyak, kita memang perlu diverifikasi lagi, jangan sampai nanti SK sudah diterbitkan, kemudian Bapak Ibu tadi tidak siap. Ya, makanya kemarin kita verifikasi lagi dan ternyata memang benar pasti kita temukan 22 sekolah kita di jenjang SD yang memang minta untuk sekali lagi pengunduran diri tadi. Ya, dan nanti ya mulai 1 November, nah kita semuanya ya PTM terbatas kita akan semuanya ya seluruh sekolah di DKI Jakarta akan mulai dengan PTM terbatas. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan. Sekali lagi kita lanjutkan dengan diskusi ya tanya jawab yang akan dipandu oleh Pak Agus. Kami persilahkan Pak Agus. Terima kasih Pak Kabid sudah memberikan arahan informasi-informasi berkaitan dengan persiapan pelaksanaan PTM terbatas tahap keempat ya. Nah, sebagai informasi, SK Kadistik nomor 882 tentang Juknis sudah diposting di chatbox, saya silakan di-download untuk dipelajari dengan sesama. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, yang ingin bertanya silakan raise hands ya. Nah, itu yang raise hand itu yang akan kami berikan kesempatan untuk bertanya langsung. Ya. Memang ada beberapa hal ya berkaitan dengan persiapan tadi ya sudah dijelaskan oleh Pak Kabid ya bahwa memang ini harus tim Satgas COVID harus sudah bergerak, ya sudah dibentuk, kemudian koordinasi dengan Vaskes, dengan lingkungan, dengan orang tua, dan lain-lain, dan yang memang sudah harus dilakukan karena pelaksanaan tanggal 11. Kemudian juga harus tegas, tidak ada toleransi ya terhadap pelanggaran prokes. Tadi salah satu contohnya ada guru yang belum divaksin, masuk kelas, memberikan pembelajaran tatap muka. Orang tua siswa gitu ya. Bapak Ibu sekalian, kemudian SK ini bukan SK terusan, tapi SK akan ditinjau kembali bila mana akan diberikan sanksi berupa penutupan atau evaluasi. Ya. Jadi kita harus pahami bersama, oleh karena itu dipelajari lagi SK Kadistik nomor 882. Baik Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang mungkin masih belum jelas, silakan dipertanyakan. Pertanyaannya singkat, padat gitu ya, kemudian sebutkan nama dari siapa, sekolah mana, dan pertanyaan yang sama mohon tidak diulangi oleh pertanyaan berikutnya, oleh penanya berikutnya. Dipersilakan Bapak Ibu, tolong Pak Anang, Mbak Dania yang resens dimunculkan. Pak Sikin, ini dari... Terima kasih Pak. Oh iya Pak Mujiono dulu Pak. Saya panggil ya, jadi nggak usah ini, saya panggil aja. Pak Mujiono silakan, Pak. Palmera 01. Ya. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mujiono dari SD Palmera 01. Ingin bertanya, yang pertama Pak, kemarin saya sudah sosialisasi kepada orang tua untuk PTMT ini. Ada pertanyaan dari orang tua begini Pak, ini kelas 1. Bagaimana Pak kalau anaknya itu cengeng, minta diantar sampai ke depan kelas. Setelah itu orang tuanya pulang. Itu diizinkan atau tidak. Kemudian yang kedua, Pak, guru kami sudah vaksin semua. SD Palmera 01 itu komplek, ada 3 sekolah, kami 4 lantai. Guru saya itu ada yang sedang hamil, Pak, ada 3 orang. Nah, saya mohon kebijakan apakah kami rencana besok hari Senin itu pembelajarannya menjadi 2 sesi. Nah, guru yang hamil ini minta ada di lantai 2, Pak.
karena lantai 1 ini untuk kantor semuanya. Nah, di lantai 2 itu kami ruangnya terbatas. Yang hamil minta di satu ruang itu untuk dilakukan 2 sesi. Antar sesi itu dengan jarak 1 jam. Dan sebelum sesi kedua, itu saya walking dengan disinfektan dengan jeda 1 jam. Diizinkan atau tidak, Pak? Itu saja, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bunjono ya. Lanjut Pak Salamun ya, Pejaten Barat 01. Pak Sulamun, silakan Pak Sulamun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Juknis Kadisdik nomor 882 tahun 2021, di situ disebutkan bahwa dalam instrumen pemantauan pendidik dan tenaga kependidikan, pendidik dan tenaga kependidikan yang hadir ke sekolah berumur maksimal 50 tahun. Nah, ini bagaimana dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang usianya di atas 50 tahun? Apakah diizinkan untuk sekolah atau tidak? Itu yang satu. Kemudian yang kedua, bahwa orang tua siswa tidak diizinkan menunggu di sekolah. Bagaimana dengan siswa inklusi? Apakah dibolehkan orang tua menunggu di sekolah? Kemudian yang ketiga, siswa yang PTM wajib memiliki izin dari orang tua. Nah, izin tersebut apakah secara tertulis atau cukup secara lisan? Demikian Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut satu lagi. Satu lagi apa cukup dulu Pak? Ini karena satu orang ada 2 atau 3. Satu lagi silakan Pak Anan dimunculkan Pak. Mohon maaf. Bapak Ibu yang ingin bertanya mohon di videonya digunakan ya, jadi bisa di spotlight. Terima kasih. Dimunculkan Mbak Dania yang respons berikutnya. Oke, Pak Asep, silakan Pak Asep. Silakan Pak Asep. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Baik, nama saya Asep Yuyun Pak dari SDN Penjaringan 01. Yang ingin saya tanyakan Pak, sampai saat ini SK-nya sendiri untuk daftar sekolahnya itu yang secara resmi belum ada ya Pak ya? Kalau sudah ada, saya minta tolong di-share Pak, karena supaya pegangan resmi kita gitu, jadi kita bergeraknya legal gitu Pak, tidak ilegal. Karena ada beberapa yang orang tua murid kritis bertanya, memang sudah ada SK-nya, jadi kita ini juga bergeraknya agak ini Pak, apa namanya, dianggapnya ilegal gitu. Oh, iya. Itu Pak. Makasih Pak Asep. Ada lagi Pak Asep? Pak. Udah Pak, itu aja. Oh ya. Baik, mungkin saya jawab dulu Agus yang 3 ini, nanti 3 aja karena pertanyaan cukup banyak. Yang pertama tadi dari Pak Mujiono dari SDN Palmerah 01 tentang sosialisasi. Ya, tadi ada anaknya yang kelas 1 itu cengeng harus diantar sampai depan rumah, sampai depan kelasnya. Nah, Pak, yang penting memang sekali lagi protokol kesehatan ya Pak ya. Memang ini kan khusus. Memang kalau bisa, pokoknya tadi protokol kesehatan, jangan sampai terjadi kerumunan. Nah, makanya tadi misalnya dijemput, diantar itu, ya tadi kita bersama tim Satgas itu harus bisa betul-betul, memang kadang-kadang ini karena waktunya kan tidak sampai 2 jam gitu ya Pak ya. Kadang-kadang diantar nanti ditungguin sama orang tua tuh, sampai pulang gitu. Atau bergerombol di depan sekolah. Nah ini yang harus diantisipasi ya oleh tim Satgas tadi. Ya sekali lagi Bapak Ibu kepala sekolah pokoknya harus tegas. Ya saya lihat kemarin bahkan tim Satgasnya itu ada yang melibatkan orang tua juga Pak ini ya di sekolah yang pernah saya kunjungi gitu ya, saya monitoring itu gitu. Ya jadi memang ini untuk kepentingan sama-sama. Ya tadi kalau memang mau diantar ya tadi. Ya, tapi yang penting pokoknya protokol kesehatan, Pak. Nah, ini kan khusus anak ini. Sebenarnya kan kalau orang tua kan cukup sampai gerbang aja kan, kemudian langsung nggak boleh bergelombol gitu langsung ya punyanya. Dan bahkan waktu dijemput aja pulang ini dari beberapa sekolah yang sudah saya ini bermacam-macam inisiatif Bapak Ibu para kepala sekolah. Luar biasa saya lihat bagus-bagus. Ya, ada yang membuat itu dikasih kursi plastik itu di bawah pohon gitu. Sambil menunggu itu dikasih jarak gitu, suruh duduk gitu, nunggu di bawah pohon di halaman. Tapi adem. Ya dikasih kursi plastik itu dikasih jarak gitu, nunggu orang tuanya pada dijemput itu. Ya ada juga yang memang baris gitu, udah dikasih garis-garis gitu, ya untuk menjaga jarak tadi. Ada juga yang memang nggak boleh keluar, ya tetap di dalam kelas, dipanggilin tuh pakai speaker satu-satu yang udah dijemput gitu.
Ya, dipanggil satu-satu, ini udah dijemput, keluar, ini dijemput, keluar gitu. Ya, itu inisiatif dari Bapak Ibu. Yang penting tadi protokol kesehatan terjaga dengan baik. Itu sebagai salah satu contoh ya Pak ya. Kalau tadi khusus dianterin tadi ya, silakan, yang penting protokol kesehatan lah. Ya, protokol kesehatan yang utama, menjaga jarak, tidak ada kerumunan, tetap pakai masker, ya, dan juga mencuci tangan tadi. Ya. Guru sedang hamil 3 orang Pak. Guru sedang hamil Pak. Intinya tadi Pak ya. Sudah wajib, aturannya itu sudah vaksin. Ya, ini kemarin ada yang protes juga nih, ya, setelah ada evaluasi ini. Ya, guru hamil udah masih diperbolehkan. Ini termasuk juga protes Pak, kemarin ada yang protes. Ini karena melanggar aturan, bukan melanggar aturannya karena hamilnya, karena belum divaksinnya Pak. Ya, kalau sudah divaksin silahkan, karena ketentuan di SKB 4 Menteri itu wajibnya vaksin. Ya, kalau guru ibu yang hamil tadi memang sudah divaksin silahkan. Ya. Jadi jangan sampai lolos ini yang belum divaksin, karena itu sudah jelas wajib. Ya, di SKB 4 Menteri itu. Ya, 2 sesi jeda 1 jam tadi Pak. Jedanya nggak apa-apa, tapi ruangannya lain Pak. Ya, jadi kalau misalnya Bapak lagi ya, seru-serunya nggak bisa di kelas 1 kan 32 diberi izin semuanya. Mendadak banget tuh. Kan masuk 16 kan. Nah, kemudian yang 16 pertama misalnya jam 7 sampai jam 8 lewat itu. Jeda, tapi di luar ruangannya ruangan A gitu. Nah, nanti yang berikutnya sesi berikutnya jangan di ruangan A Pak, harus di ruangan B. Lain ruangan sesinya itu. Ya, jangan setelah ruangan itu dipakai lagi meskipun Bapak disediakan, jangan itu. Ya, sebaiknya di ruangan yang lain. Saya yakin bisa Pak, ruangannya cukup. Ya, karena kan kalau biasa misalnya hanya 6 kelas saja Pak. Ya, misalnya hanya punya 6 kelas nih. Ya, kan yang masuk hanya dua ini Pak. Artinya kan hanya 2 kelas kan misalnya. Ya. Kan misalnya tadi kan 22 itu sebagai contoh kelas 1, kelas 4. Berarti kan yang masuk hanya 2, 30%. Masih sisa ada ruang 4. Jadi bisa diatur kalau ruangan itu saya yakin. Ya, karena kalau toh dikasih izin orang tua semuanya kan hanya 30% Pak yang masuk itu. Ya, itu kalau diberi izin semuanya sama orang tua. Apalagi kalau kurang ya. Tadi sudah jelas. Saya tadi contoh ya Pak ya. Jadi Bapak Ibu silahkan, itu sepenuhnya bisa diatur oleh Bapak Ibu sekolah. Dari Pak Salamun tadi ya. Sekali lagi Pak, ini memang itu sebaiknya, makanya juknis ini akan kita sempurnakan lagi Pak. Yang penting sekali lagi Pak, itu memang kemarin waktu COVID lagi tinggi-tingginya Pak. Ya, kita menyusun juknis itu COVID lagi tinggi-tingginya. Jadi meskipun di atas usia 50 tahun, kalau di SKB 4 Menteri Pak, juknis ini kan di bawah SKB 4 Menteri Pak. Kalau di SKB 4 Menteri tadi yang wajib kan vaksin Pak. Kalau udah divaksin sih silakan Pak, nggak ada masalah. Boleh ya Pak ya? Boleh ya? Yang penting sudah divaksin. Ya, terima kasih Pak. Ya, waktu itu memang kita buat 50 tahun karena waktu itu kita buatnya itu Pak lagi tinggi-tingginya. Makanya ini lagi kita sempurnakan lagi nih juknisnya Pak. Lagi COVID di DKI Jakarta lagi tinggi-tingginya. Ya, makanya kita dianjurkan yang udah yang di atas di bawah 50 tahun lah waktu itu yang uji coba itu. Memang kita Putus Pak suaranya. Suaranya nggak jelas. Putus-putus. Ya, yang penting sudah divaksin Pak Salamun dan sehat. Ya, bagus didengar. Yang ketentuan ada 50% pendidik atau yang gimana Pak Agus suara saya? Kalau udah vaksin nggak apa-apa ya Pak ya? Tadi terputus Pak. Ada Pak suara. Intinya sudah mohon maaf Pak divaksin Kabit, ya. suaranya hilang lagi Pak Kabit, coba di sini. Ya, intinya sudah divaksin Pak ya, Pak Salamun divaksin dan sehat. Kalau sehat percuma gitu ya, dan jangan masuk kalau gitu. Walaupun sudah divaksin tapi nggak sehat juga. Suaranya putus-putus Pak. Oke, Pak Kabit mungkin ini ya ada trouble jaringan ya. Ya Pak, keluar kayaknya Pak. Oke. Untuk pertanyaan kedua Pak, bagi siswa inklusi, apakah boleh ditunggu oleh orang untuk kasus-kasus tertentu Pak, kasus-kasus tertentu memang sifatnya fleksibel. Yang penting tadi orang tua itu mematuhi protokol kesehatan. Datang ke sekolah juga mematuhi protokol kesehatan, dia bermasker, sehat ya. Nanti tinggal sekolah memfasilitasi ya. Khusus ini Pak ya, jadi bukan pukul rata ya, khusus ya. Yang memang tidak bisa ditinggalkan ya. Memberikan keluluasan pada khusus ABK. Tadi
ya bisa ditangani gitu ya. Jangan sampai gara-gara tinggal orang tuanya anaknya bermasalah gitu ya. Nah, Untuk karena sementara kebetulan kemarin saya sudah sosialisasikan kepada orang tua. Ternyata itu ada pertanyaan dari orang tua. Kebetulan kami mempunyai satu anak inklusi kelas 1, Pak. Nah, itu ditanyakan oleh orang tua, apakah boleh ditunggu oleh orang tuanya atau tidak. Karena di dalam Juknis Kadisdik 882 bahwa orang tua atau wali tidak diizinkan untuk menunggu di sekolah. Untuk secara umum memang tidak boleh, Pak ya. Secara umum tidak boleh. Tapi kasus-kasus tertentu ya. Seperti tadi kan usia 50 nggak boleh sebenarnya kan. Tapi karena sudah ada vaksin ya diperbolehkan. Yang penting tadi prokes tadi ya saya tegaskan dari Pak Kabit mengatakan yang penting prokes itu ditegakkan. Jadi orang tua datang sekolah juga nunggunya dengan prosedur atau prokes yang sesuai gitu ya. Bermasker, sehat ya. Kemudian juga ada tempat tersendiri, tidak berkerumun dan lain-lain. Diatur aja apalagi cuma 1 orang. Ya. Kemudian izin orang tua memang secara tertulis, Pak. Jadi ada bukti fisik ya bahwa mengizinkan orang tua itu anaknya belajar di kelas gitu ya. Jadi harus secara tertulis ya. Bermaterai nggak, Pak? Bisa bermateri, bisa juga tidak gitu ya. Tapi untuk tahap awal misalkan untuk tahap awal bisa aja melalui Google Form, nanti begitu anak masuk diserahkan kepada sekolah. Nah, pernyataan tersebut bisa ya. Jadi hari pertama diserahkan surat keterangan pernyataan bahwa orang tua mengizinkan gitu ya anak tersebut sekolah. Karena kata kunci terakhir adalah izin orang tua. Jadi walaupun anaknya pengen sekali, tapi orang tuanya tidak mengizinkan, ya tetap ya pembelajaran dari rumah. Ya. Saya lanjutkan, tadi dengar suara saya. Oh ya Pak, Kabit silakan Pak. Ya tadi ada yang putus sedikit. Mungkin masih saya lanjutkan dengan Pak Salamun tadi ya. Ya izinnya tertulis secara ini sebaiknya tertulis Pak. Ya. Jadi sebaiknya tertulis. Jadi nanti kalau ada apa-apa Bapak juga kuat ya. Jadi jangan sampai Bapak nanti di pihak yang disalahkan. Sebaiknya kalau menurut saya izinnya tertulis. Ya, jadi semuanya biar masing-masing menjaga tanggung jawabnya. Ya. Terima kasih. Jadi dari Pak Asep Yuyun terkait dengan SK tadi pagi saya sudah parap Pak ya, nanti tinggal tunggu aja. Saya tadi pagi ke kantor Pak, semuanya memang eselon 3 semuanya Kasudin semuanya harus ke kantor tadi pagi itu untuk memarap karena 3.000 tadi ada 51 halaman jadi Pak sudah mudah-mudahan malam ini nanti sudah ada Pak. Memang betul Pak, untuk antisipatif betul itu orang tua itu nanyain begitu. Ya harus ada dasarnya, ada SK-nya betul ya, memang betul ya. Dan nanti malam mudah-mudahan siap ini. Tadi pagi saya udah parap ya. Itu Pak Yuyun ya. Lanjut Pak Agus. Pak izin bertanya Pak. Ya, terima kasih ya. Kita lanjut session kedua ya. Silakan Pak Dania. Bu Yulna Pak, Al-Azhar Pak. Bu Yulna Pak. Saya Pak. Nanti kita panggil Bu satu-satu. Agus Nari Pak, Agus Nari dari Tambora. Ya kok Agus Nari dari Rawabayan. Tanya Mama. Bapak Ibu itu sudah diatur, Bapak Ibu itu urutannya sudah ada itu ya, yang dari SD Kalvin, dari SD Karet. Nanti ya Bu ya, karena memang sudah secara sistem ini Bu ya, jadi silakan nanti ini diatur oleh ini Pak Agus tadi ya. Silakan Pak Agus, lanjutkan. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, kami akan panggil ya, jadi bukan mengajukan diri, tapi panggil yang raise hands, dimunculkan nanti di videonya itu ya. Silakan Bu Happy Manurung dari Kalvin ya. Terima kasih, selamat sore Pak. Mohon izin bertanya dan meminta kebijakan. Kami Sekolah Kalvin sudah sosialisasi kepada orang tua sehubungan dengan persiapan PTMT ini. Rencananya memang kami tahap ketiga, tapi waktu tahap ketiga kemarin kami tidak keluar SK, maka di tahap yang keempat ini. Kemudian tadi Bapak sudah sampaikan bahwa tahap keempat akan mulai hari Senin tanggal 11 dan hari ini Sabtu Pak, besok Minggu. Kami mohon kebijakan Pak, apakah saya setuju Pak harus gerak cepat. Tapi saya mohon kebijakan apakah kami boleh mulai hari Rabu sehingga hari Senin saya bisa sosialisasi persiapan ulang kepada orang tua. Itu saja Pak, terima kasih. Lanjut Pak. Terima kasih Ibu Evi. Silakan SDIT Meranti ya, SDIT Meranti silakan Pak. Yang sudah ditentukan, jadi kita mau mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman
yang Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya kami dari SD Meranti yang posisinya di Kali Baru Timur 5 nomor 11 sampai 13 Kelurahan Bungur Kecamatan Senen akan hanya menanyakan untuk bidang agama saja, Pak. Jadi di SDIT itu materi agamanya ada 5 mapel. Jadi ada 5 mapel dari mulai bahasa Arab, SKI, Kurdis, Akidah Akhlak, sama Fikih. Nah, untuk dalam pembagiannya ini Pak Kepala Bidang mohon penjelasannya, pencerahannya. Jadi bagaimana cara untuk memberikan dalam hal pembelajarannya gitu Pak. Karena kan ini 5 mapel gitu. Untuk agamanya saja kita 5 mapel, sedangkan dalam situasi yang memang amat sangat terbatas. Mungkin itu saja Pak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dari Pak siapa Pak? Saya Saifullah Pak. Pak Saifullah. Saifullah, oke. Ya, makasih Pak. Oke. Makasih. Bu Eko Kusmini, silakan. Bu Eko dari Karet 01. Silakan Bu Eko. Silakan Bu Eko. Dibuka Bu mute-nya. Oh ya, silakan. Dibuka mute-nya itu Ibu. Iya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari SD 01 Panggi, mewakili Bu Kepala Sekolah. Ingin bertanya untuk jadwal masuk anak. Tadi sudah dipertanyakan, tapi makanya tadi hapus raise hand-nya. Karena apakah bisa satu kelas itu pagi jam 8 sampai jam 9, yang shift 1, shift keduanya jam 10 sampai jam 11. Kebetulan kan lokalnya memang ada Pak, ya kita lokalnya berbeda begitu. Bisa tidak Pak itu Silakan. Jadi satu kelas satu hari itu masuk semua, teman sesinya berbeda begitu Pak. Terima kasih, hanya itu yang saya tanyakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandarnya dimunculkan lagi bandarnya 1 atau 2 orang lagi, karena pertanyaannya satu-satu semua nih. Bandarnya atau Pak Anang, ya. Silakan Dari Tebet Timur. Kurukut 01 Pak. Dari Tebet Timur dulu Bu. Bu Nunuk, silakan Bu Nunuk. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah Tebet Timur 01 Bapak. Hanya satu pertanyaan saya. Ada satu kelas 2 itu hanya 16 anak Pak. Apakah boleh itu langsung 16? Karena kan memang maksimalnya 16 orang. Sementara kemarin itu kan hanya 50 orang boleh. Lah ini apakah semuanya boleh di 16 atau tidak? Itu saja Bapak. Terima kasih. 50%. Pak Kabit, tambah 1 apa cukup? Ya, satu lagi karena pendek-pendek. Dari Kurukut 01 Pak. Silakan Bu Budi Hartini ya. Kurukut 02 Pak, Bu Artiti. Dari Rawamangun 05 Pak. Kurukut Bu Artiti 01. Pak, Kurukut 04. Silakan Bu Budi Hartini. Ya, terima kasih Pak buat waktunya. Pertanyaan saya, tadi kan dijelaskan bahwa PTM dimulai tanggal 11 hari Senin ya Pak ya. Nah, demikian Pak. Di sekolah kami kebetulan hari Selasa itu ada imunisasi Pak untuk anak kelas 1 dan kelas 2. Sedangkan tadi dari penjelasan Bapak, Senin PTM, Selasa disinfektan, kemudian Rabu PTM, dan selanjutnya itu bagaimana Pak untuk sekolah kami Pak? Berarti berturut-turut dipakai tidak apa-apa Pak? Atau bagaimana baiknya? Terima kasih. Vaksinnya hari Selasa ya Bu ya? Iya betul Pak, atau boleh dimulai hari Rabu saja Pak? Ya nanti Pak Kabit, silakan Pak Kabit. Ini dulu Pak. Dari SLB Kuntum Mekar 01 Pak. Baik, nanti sebentar ya. Ini sudah urut Bu ininya yang raise hand itu nanti sudah dengan otomatis oleh sistem. Jadi berurutan ya. Jadi mohon sabar, nanti sudah aturannya sudah begitu. Jadi berurutan yang memang mereka sudah raise hand ya, dan kemudian nanti sudah akan tampil gitu ya. Baik, yang pertama tadi dari Happy Manurung ya, SD Calvin. Nah,
sebenarnya sih kami berharap memang tetap tanggal 11 Bu kemarin, karena memang mundurnya ini kan kita validasi lagi kan. Tadi saya sampaikan akhirnya ada 22 Bu yang memang minta mundur gitu. Nah itu kita keluarkan dari SK dan baru akan kita mulai nanti mungkin minggu depannya lagi gitu ya. Saya sih berharap tetap bisa tanggal 11 Bu. Ya, kalau memang ini nanti bisa dikomunikasikan dengan pengawasnya ya atau kasatla kecamatannya, nanti biar ada laporannya gitu ya. Mungkin itu aja. Tapi saya berharapnya tetap tanggal 11. Biarpun mungkin cuma kelas 6 saja apa gimana gitu ya, bisa yang memang sudah diizinkan gitu oleh orang tuanya, silakan ya. Yang kedua tadi dari Pak Saifullah bidang agama, sekali lagi Pak, ini memang masih masa transisi. Ya, kita membutuhkan tadi pembiasaan baru Pak ininya. Dan di SKB 4 Menteri memang disebutkan pembiasaan ini masa transisi ini 2 bulan Pak ininya. Ya, berlaku ya. Jadi tadi sekali lagi pelajarannya yang esensial silahkan diatur oleh sekolah ya melalui Bapak Ibu kepala sekolah. Ya, baik itu pelajaran yang akan diajarkan gitu ya. Silakan ya, dengan waktu yang tadi hanya 3 kali 35 menit per minggu 1 kali. Ya, ini bisa silakan ya. Sepenuhnya diserahkan kepada Bapak Ibu para kepala sekolah ya untuk mengatur tadi. Pelajaran yang esensial apa? Kalau memang di tempat Bapak pelajaran agama yang tadi ya silakan ya, gitu memang yang esensial gitu. Nah, saya kemarin beberapa kali monitoring di PTM ini, saya lihat Bapak Ibu di sekolah matematika tuh rata-rata beberapa sekolah saya lihat itu matematika itu yang pelajaran yang disampaikan. Tapi ya nggak apa-apa mau yang esensial. Ada juga waktu itu yang pelajaran agama, betul juga Pak Indahnya. Ya, jadi yang pengertian esensial pokoknya tadi ya intinya Bapak Ibu yang esensial tuh yang memang nggak efektif gitu loh kalau dilakukan secara PJJ gitu, secara daring ya. Nah, itu yang memang Bapak anggap penting kalau dilakukan dengan PTM itu anak-anak lebih tadi ya bisa menerima dengan baik. Nah, itu silakan diatur dengan baik. Tadi berikutnya Bu Eko Kusmini Karet 01 terkait jadwal masuk tadi ini sudah saya jelaskan, silakan Bu diatur seperti itu ya, tapi yang jelas nanti di sesi berikutnya ruangannya lain ya Bu ya, jangan ruangan itu lagi gitu. Nah, saya yakin pasti bisa itu. Ya, yang penting sekali lagi ruangannya tersedia, gurunya tersedia. Ya, memang Bapak Ibu idealnya blended learning, tapi saya yakin tantangan kita, kendala kita sangat banyak ya, sangat banyak apalagi yang kelas rendah ini. Ya, nanti sekolah bisa melakukan blended learning, bisa beli peralatan ya. Uang sekolah-sekolah yang tinggi saja kemarin tuh saya lihat itu ya, BPK Penabur juga pengunduran diri karena memang tadi mempersiapkan alatnya itu. Ya, sebagai contoh itu gitu ya ininya. Jadi ini mudah-mudahan ya tadi ya kita masih fleksibel gitu ya. Jadi, jangan sampai juga nanti hak anak untuk mendapat belajar ini jadi tercederai gitu ya. Orang tua udah memberi izin, udah ini belajarnya tidak berlangsung. Nah, ini kadang-kadang juga bisa terjadi protes juga orang tua. Jadi yang penting diatur dengan baik tadi ya. Jadi kalau mau 2 shift, yang penting gurunya tadi tersedia ya juga. Nah, tadi sekali lagi ya, kalau misalnya tadi yang shift pertama ruangan A, yang berikutnya ya nanti di shift ruangan B gitu ya. Tadi kemudian tadi Bu Nunu ya Timur 1, Bu 50% itu memang dari rasio kelas ya. Kalau cuma 16 ya diizinin semua ya langsung bisa 1 kelas. Yang penting kalau kelas kita itu kan memang untuk 32 anak Bu. Ya. Jadi kalau untuk separuh itu maksimal Bu, maksimal 16. Ya, maksimal 16. Kalau kurang dari 16 boleh ya. Terus prinsipnya dijaga jarak. Ya. Nah, kemarin juga ada yang nanya, bangkunya gimana Pak? Mau tetap 2-2 atau satunya dikasih tanda silang apa harus dikeluarkan? Dua-duanya boleh. Ya, mau misalnya yang biasa bangkunya 2 itu kursinya 2 terus kemudian yang 1 dikasih tanda silang, nanti hanya 1 kemudian dijaga jarak tadi, atau mau bangku yang sisanya dikeluarkan bangkunya 1-1 jelas jaraknya 1,5 meter minimal, itu silahkan, dua-duanya boleh. Yang penting sekali kita pastikan bahwa jarak anak-anak di kelas itu minimal ya 1,5 meter ya Bu ya. Terima kasih Bapak. Akhir dari Ibu hari ini tadi sebenarnya tidak ada ini Bu, ya tidak ada kaitannya, nggak apa-apa itu, dimulai aja tanggal 11. Nanti setelah acara vaksin itu Ibu kan bisa sore atau malam disinfektan ya Bu ya, Rebunya ini lagi gitu. Yang mungkin sampai malam lah Bu ininya ya. Jadi nggak ada ini nggak bersinggungan langsung dengan yang hari Senin. Jadi hari Senin tetap berlangsung. Silahkan nanti hari Selasa kalau di tempat vaksin. Tapi biasanya itu Bu, kalau apalagi kalau bentrok dengan jadwal PTM ini biasanya langsung koordinasi tuh. Kemungkinan tempat vaksinnya dipindah, kalau enggak ya tadi biasanya ruangannya tuh beda gitu nanti antara yang vaksin dengan yang ini pintunya lain, keluarnya juga lain, yang PTM juga lain gitu. Kalau memang bisa diatur gitu, kalau yang kelas kelasnya banyak, ruangannya banyak,
terus kemudian ada pintu gerbangnya juga yang berbeda gitu ya. Segera disampaikan aja kepada, oh kalau ini vaksin yang bias ya Bu ya, bukan vaksin COVID kan ya? Ibu Budi Hari ini tadi, bukan ini vaksin Ya, yang Pak. bias atau vaksin Iya, yang COVID? vaksin Bu? bias, Pak. Bias. Oh ya, kalau itu memang harus jalan Bu, nggak ada masalah Bu ya. Jadi nanti tetap hari Selasa jalan ya, langsung nanti selesai itu terus kemudian divaksinasi. PTM-nya tetap jalan ya. Ya, terima kasih Pak. Lanjut Pak Agus. Dari SLB Pak. Agus masih di mute tuh. Pak, SLB Karno 1 Pak. Mungkin menambahkan sedikit sebentar Bapak Ibu ya. SDN ke Meranti tadi, saya pernah monef ke SDN Kemanggisan 03 ya di daerah Selipi. Itu pelajarannya pelajaran agama Islam. Jadi diberikan pelajaran agama Islam. Jadi nggak jadi masalah. Mungkin dari 3 jam pelajaran itu 1 jam pelajaran agama Islam, 1 jam matematik, gitu, 1 jam bahasa Indonesia, nggak jadi masalah gitu ya. Jadi tidak perlu. Ini Pak, mohon maaf Pak. Tadi ya, mohon maaf, jadi pembelajaran agamanya itu ada 5 mapel gitu loh Pak. Iya, ya silakan diatur saja Pak, diatur aja. Ya. Nah. Oke, terima kasih Pak. Lanjut ya pada session berikutnya dari Cendrawasih dulu nih, silakan Cendrawasih Pak Hari Wandika ya. Ya silakan Pak Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hari Wandika dari SD Cendrawasih 2. Yang saya ingin tanyakan, kemarin kita sudah bersosialisasi. Oke, baik. Kemarin kita sudah sosialisasi dengan orang tua juga Pak, dan ada beberapa pertanyaan dari orang tua. Apakah untuk ini transportasi, apakah harus diantar dengan orang tua atau anak tersebut boleh menaiki kendaraan umum seperti kayak bajai, gojek dan sebagainya untuk kembali ke sekolah? Dan juga untuk penjemputan apakah boleh pulang sendiri kan? Jika misalnya untuk berangkatnya naik gojek, takutnya naik gojek, berarti kan pulangnya dia sendiri naik gojek juga. Nah, apakah itu diperbolehkan? Gitu Pak. Sama yang kedua, apakah dari pemerintah sendiri nih, dari DKI sendiri, apakah ada tutorial tentang tata cara, oh ini loh namanya blended learning, pelatihan blended learning. Jadi blended learning itu, jadi pembelajaran blended learning itu seperti ini, dan alat yang digunakan ini. Apakah ada pelatihan seperti itu atau tidak Pak? Dan kalau misalnya tidak ada, berarti sekolah berarti, oh apa ya, sebagai asumsi sekolah sendiri, berarti blended itu kayak gini. Nah, apakah ada acuan baku dari pusat sendiri untuk pelatihannya tentang blended learning ini sendiri Pak? Begitu saja Pak. Oke, terima kasih Pak Hari ya. 2 pertanyaan ya. Blended learning sama teknis pendepungan orang tua Pak. Bu Sri Winarsi silakan dari BKI ya. Ya silakan Bu Sri. Siap Pak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, pertanyaan saya ada 2, langsung aja. Yang pertama, guru yang hadir di sekolah ketika PTM harus sudah vaksin, ya. Misalnya guru tersebut belum vaksin, melakukan BDR di rumah, tetapi siswa dan orang tua sangat menginginkan PTM di sekolah. Mohon arahan Pak. Terus satu lagi, jika satu kelas itu siswa tidak hadir semua, ada 2 siswa yang memang saat PTM belum bisa hadir, apakah diizinkan guru itu melakukan PJJ-nya atau BDR-nya itu setelah PTM selesai gitu Pak? Jadi guru melakukan 2 pekerjaan dalam waktu yang berbeda, jadi menyelesaikan dulu di sekolah yang anak hadir, setelah selesai baru mengajar untuk yang PJJ atau BDR. Ini aja Pak, terima kasih. Satu lagi Pak, apakah boleh guru dan tendik itu masuk sekolah lebih dari 50%? Karena kalau SLB itu kan jumlah tendik dan guru sangat terbatas. Kalau hanya diizinkan 50%, kami agak kurang tenaga Pak, kan harus banyak yang menjaga ketika siswa datang, ketika ngukur suhu dan sebagainya. Mohon arahan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, makasih Bu Sri dari LB. Sukrisno silakan Pak, SDN 08 ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada beberapa hal yang saya tanyakan Pak.
Di sekolah kami kan pelaksanaan hanya ada pagi petang. Nah, pagi petang ini sudah diatur, sedangkan ruangan terbatas hanya 8. Kita berbagi untuk pagi 4 ruang, petang 4 ruang. Kemudian pelaksanaannya, pagi ya pagi, yang petang itu di atas jam 12.30 Pak, sedangkan pelaporan itu kan jam 12. Itu bagaimana Pak? Nah, kita kan berpikir faktor kehati-hatian tadi Pak, kalau dilaksanakan pagi semua takutnya kerumunan itu gitu. Mohon arahan Pak, terima kasih, itu aja Pak. Baik, mungkin langsung saya jawab 3 dulu Pak Gus. Masih Ya. mau nambah lagi Pak Kabit apa cukup? Langsung dulu kita jawab aja biar ini. Jadi nanti biar kalau yang pertanyaannya sama kan biar nggak nanya lagi. Tadi dari Pak Hariwandika tentang tadi Pak petunjuk teknisnya itu mulai dari persiapan, mulai naik angkutan umum itu ada di tadi SK Kadis 11.30 tadi Pak. Nanti Pak Agus bisa dibagi ya ini yang 11.30 itu. Ya yang 11.30 itu. Itu lengkap semuanya tuh. Ya. Kalau naik angkutan umum itu gimana tuh sampai rambutnya sampai ini segala ada iniannya tuh ya. Baik. Kecil banget soalnya di sana Pak ya. Kalau nggak ada ini larangan tetap tapi ada tata caranya memang di sana. 11.30 itu. Ya, jadi, ya itu sudah ada bahkan ada gambar-gambarnya kan di sana itu simulasinya juga ininya ya. Baik Pak. Tentang tutorial pelatihan blended learning kemarin bukannya sudah diberikan Pak di pelatihan guru. Berapa tadi? 10 Pak? Kok isinya 9, tanggung banget. Ya, jadi sudah ada modul-modulnya. Oh iya, 9, tapi pelatihan kemarin yang sekolah gojeknya 1 gitu. Ya, itu pelatihan tadi tentang siap tolong itu Pak. pelatihannya blended learning itu Pak. Jadi nih anu ki jadi kalau Bapak belum ikut pelatihan yang itu kemarin coba ditanya nanti gurunya yang sudah ikut pelatihan sama kepala sekolah ya. Jadi sudah ada lengkap kemarin Pak modul-modulnya itu terkait dengan blended learning itu. Nah, salah satu syaratnya kan kemarin memang ikut pelatihan itu Pak ya, yang PTK itu ya harus lulus itu dulu. Bahkan ada sertifikatnya kok. Ya, itu yang sudah lulus. Coba nanti ditanya saja ini hanya sekolahnya pasti udah ikut tuh gurunya sama kepala sekolahnya karena Bapak sudah masuk ke dalam sini itu SK-nya. Ya kalau belum ikut pelatihan itu pasti tidak akan masuk dalam SK karena tadi syaratnya bisa buka sekolah kan asesmen 1, asesmen 2 lolos kemudian ikut pelatihan blended learning tadi ya. Dari Pak Ibu Sri Winarsi yang hadir Bu ini sudah tadi saya sampaikan tegas ya Bu ya, jadi tidak ada ya yang bisa masuk ya ikut melaksanakan PTM yang tidak vaksin meskipun permintaan orang tua, makanya Bu ya disarankan untuk vaksin. Apa ini hambatannya mereka kalau tidak mau vaksin itu? Komorbid Pak. Nah komorbid sekarang sudah bisa Bu. Komorbid sekarang sudah bisa vaksin. Dua kali ditolak, memang yang bersangkutan juga pingin, tetapi datang ke tempat vaksin memang dikasih catatan. Ya, sekarang sudah bisa. Kalau memang ini yang takut, datang aja ke balai kota tempat vaksinnya balai kota tuh. Oh iya. Ya, di balai kota itu ada itu yang memang nanti bisa konsultasi juga karena orang hamil kalau kemudian yang komorbid kalau takut-takut datang aja deh ke balai kota sana yang tempat vaksin yang untuk komorbid sama ibu hamil ini. Ya, coba aja deh ini. Jadi, sekarang sudah bisa Bu yang ibu hamil dan. Iya. Apakah boleh digantikan dulu dengan guru yang lain gitu Pak ngisi? Ya silakan kalau memang bisa Bu. Ya, tadi memang bisa gitu silakan. Ya, bisa menggantikan biar orang tua nggak kecewa, anaknya juga nggak kecewa. Ya silakan. Nah, silakan nanti. Ya. Pak, matur nuwun. Ya, baik. Kemudian tadi yang berikutnya, ya memang itu Bu, tugas kita namanya juga blended learning tadi, ya memang dengan PTM ini, ya sekali lagi kita mempunyai dengan blended learning tadi, ya kan, memang lebih berat Bu, tugas kita tadi saya sampaikan, ya, harus melayani yang PTM, juga harus yang melayani tapi tetap izin, karena orang tua diberi kesempatan dari sekolah swasta untuk memutuskan mau anaknya ikut PTM atau anaknya ikut blended learning, dan dua-duanya itu harus kita layani. Jadi kalau tadinya udah ngajar PTM kemudian nanti PJJ silakan diatur saja jadwalnya sebaik-baiknya. Bahkan kalau di SLB ini kan bisa sampai 100% ya Bu ya, bukan 50%. Kalau di SKB 4 menteri itu ya, karena rasio siswanya sedikit ya. Hanya 5 gitu. Jadi silakan saja. Nah, terkait dengan tadi kalau guru dan TNI kan sebetulnya tidak ada pembatasan Bu ini ya 50% apalagi dengan SLB ya yang memang kurang silahkan saja ya. Yang penting jadwal pembelajarannya tadi sekali lagi pelajaran apa yang harus disampaikan ya semuanya diatur oleh kepala sekolah ya dengan sebaik-baiknya dan itu harus jelas sih Bu ya. Jadi nanti kalau sekali lagi kalau masih ada di jadwal pelajaran itu ya di jadwal pembagian tugas guru ternyata ada guru yang memang belum divaksin, waduh Bapak Ibu nanti ada protes dari masyarakat yang luar biasa keras itu. Dan ini sudah terjadi ya di evaluasi PTM kita sebelumnya nih yang tahap 1, 2, 3 nih ya.
Sampai kepala sekolah harus terpanggil untuk pembinaan itu. Ya, jadi hal yang mendasar gini jangan sampailah kita langgar gitu. Ya. Ya Pak, terima Pak kasih. Sutrisno dari SDN Kamal 08 memang, nah ini kondisinya Pak, sekali lagi yang perlu diperhatikan memang ketersediaan ruang belajar dan guru. Jadi ruang yang sudah dipakai tadi ya kalau bisa memang jangan dipakai lagi di sesi berikutnya gitu. Dan ini memang terbatas banget kalau cuma 8 ini. Dan memang sekolahnya pagi petang ya Pak ya? Iya Pak. Kalau dibikin shift 2 gitu nggak bisa ya Pak ya? Gini Pak, ruangannya memang tidak campur Pak. Pagi dapat 4, petang dapat 4. Hanya pelaksanaannya yang pagi itu menggunakan 1 shift Pak. Karena memang kita terbatas. Kemudian yang petang 4 ruang. Cuma pelaksanaannya siang Pak. Karena Ya, faktor silakan memang kehati-hatian. kan memang kalau sekolah normal kan memang mereka dapatnya juga siang ya Pak ya. Ya. Ya udah nggak apa-apa, nanti pelaporannya Bapak setelah selesai itu aja nggak apa-apa di sistemnya itu. Yang Oke, pagi Pak. Terima dilaporin kasih pagi, Pak. yang petang Kadang-kadang kan gini Pak, Ya. nggak pelaporan, cut off, ini belum lapor, jadi kadang-kadang bikin bagaimana gitu. Ya udah, yang penting dilaporkan hari itu juga Pak ininya ya. Nanti Oke, terima sebagai kasih, catatan Pak. ini. Terima Nah, kasih. nanti sebagai catatan karena memang kondisinya hanya 8 ruang dan itu memang tadi ya protokol kesehatan yang utama. Ya betul. Keselamatan anak kita yang utama ini. Oke, Ya, terima memang- kasih Pak arahannya. kalau normal aja Bapak memang ada yang masuk siang ternyata kalau memang sekolahnya masih pagi petang gitu ya. Iya. Ya. Lanjut Pak Agus. Ya, terima kasih Pak. Ini sebagai masih tadi keputusan Kepala Dinas tentang persiapan itu ya. PTM itu ya. Ada di sana Ya, semuanya. Tadi pertanyaan dari Cendrawasih dan lain-lain. Linknya Oke, mana kita Pak? lanjut. Linknya mana? Bu Sutimi dulu lah, silakan Bu Sutimi. Silakan Bu Sutimi. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari SD Kebon Baru 09 Pagi mau menanyakan bahwa sekolah kami ini ada yang siswanya yang dari luar DKI Pak. Contohnya dari Depok, Bekasi. Nah, sementara setelah kita sosialisasi, mereka sangat antusias sekali ingin mengikuti PTM. Nah, karena dengan perjalanan kendaraan umum, naik kereta, apakah dibolehkan atau tetap PJJ? Begitu Pak pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Bu Ati, silakan Bu Ati. Bu Ati, silakan. Ya, terima kasih Pak. Saya Ati Kurniasi dari SDN Pasar Minggu 04. Yang ingin saya tanyakan satu Pak, mengenai guru saya ada yang 2 orang ikut PPG online. Bagaimana, apakah guru tersebut mendahulukan PPG-nya atau mengikuti tatap muka di sekolah? Kemudian yang kedua mengenai absen, apakah kita masih WFH atau Finger? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ati. Lanjut Pelangi Kasih Bu Oksje ya. Silakan Bu Oksje. Dari Rumah 05 Pak. Ya, salam sejahtera buat semuanya. Pak, terima kasih untuk kesempatannya saya bertanya. Kami sekolah dari Sekolah Pelangi Kasih, saya selama ini kami melakukan pembelajaran itu melalui Zoom meeting dan itu sudah berjalan lancar dan hampir semua orang tua masih memilih Zoom meeting gitu daripada ketemu ya PTMT. Nah, hanya ada beberapa yang memang mau untuk datang PTMT. Nah, jika ini diwajibkan, maka sebetulnya kami mengalami kesulitan karena sebagian besar mau tetap di Zoom meeting. Nah, artinya kami harus blended learning. Nah, ketika blended learning ini, itu berarti kan segala perangkatnya memang kami sudah harus siapkan, semua perangkatnya. Nah, kemudian ada pertanyaan orang tua adalah, memang kami sudah mencoba sebetulnya blended learning dengan Zoom meeting, kemudian kami beberapa kali coba, tetapi kesulitannya adalah ketika guru mengajar di dalam kelas dan anak masih tetap di Zoom meeting di rumah, nah ini kadang-kadang guru anak nggak bisa dengar. Nah, maka sebagian orang tua tetap memilih lebih baik Zoom meeting daripada blended, karena kalau misalnya begitu kan anak kagak dengar nih, tidak bisa mendengar perintah guru dari sekolah, karena kami sudah coba gitu ya.
Nah, ini yang menjadi kesulitan kami, sehingga dari yayasan menganjurkan kepada kami adalah bagaimana kalau masuknya siang. Dianjurkan masuknya siang jam 1. Jadi seluruh pembelajaran itu kami sudah lakukan sampai jam 12. Ini contohnya ya, kami lakukan sampai jam 12. Itu pertanyaannya apa, Bu? Mohon maaf, Bu Oksia. Ya, pertanyaannya bolehkah kami masuk jam 1 dengan sistem bahwa jam 1 itu kami masuk dengan pembelajaran mungkin yang lebih ringan, yang tidak terlalu membuat anak bingung untuk mendengar prosesnya. Ya, makasih Bu Oksia ya. Ya, terima kasih. Ya, makasih. Mau nambah satu atau cukup? Langsung saya jawab aja dulu tiga karena tadi cukup banyak. Yang pertama dari Bu Situni Kebun Baru tadi ya, siswa dari luar DKI. Nah, ini perlunya tadi Bu ya, koordinasi sekali lagi kemitraan dengan orang tua tadi ya. Tidak ada larangan ya, yang penting orang tua berizin. Tapi sekali lagi karena ini memang dari luar DKI ya, harus kita explore lebih jauh nih tentang kesediaan orang tua tadi ya untuk menjaga protokol kesehatan ya terkait dengan akses anaknya ini untuk pergi ke sekolah ini dengan tetap menjaga protokol kesehatan karena semua masih tetap Bu menjaga protokol kesehatan di angkutan umum di kereta di ini semuanya ya pasti tetap semuanya karena memang masih level 3 semua PPKM-nya. Nah, yang penting perlu lagi sekali lagi dieksplor lagi Bu orang tuanya ya, kesiapan orang tuanya ya. Karena tadi mereka kan diberi kesempatan seluas-luasnya gitu ya untuk memutuskan. Nah, kalau orang tua memutuskan kan pasti anaknya ya pasti difasilitasi lah dengan akses gitu. Ya mau naik kereta mau apa caranya gimana kan itu harus yang perlu kita wawancara lagi gitu dengan orang tuanya, kita perdalam lagi Bu ya. Baik. Semuanya aman gitu nanya ya. Karena mereka cukup jauh nih ya. Kalau mereka memang tetap ingin belajar, tetap ini ya harus begini-begini. Artinya tadi harus tetap menjaga protokol kesehatan semuanya. Ya, silakan nggak ada. Yang tadi silakan ya Bu ya. Mau memilih PTM atau PJJ itu keputusan orang tua. Tapi karena tadi sekali lagi aksesnya nih jauh ya tadi ya sekali lagi dieksplor lagi nih orang tuanya. Kira-kira gimana sih dia bisa ya, mau naik kereta mau naik pokoknya itu yang penting ya tetap menjaga protokol kesehatan. Bu Ate dari Pasar Minggu 04 terkait dengan guru yang ikut PPK online, coba dicek jadwalnya lagi Bu, ya, dicek jadwalnya lagi apa tiap hari terus berbentrokan dengan itu juga Bu ini hanya. Ya, sebenarnya yang paling utama sih menjalankan tupoksi Bu, tugas pokok dan fungsi kan ini hanya di jam-jam pembelajaran, tapi ini juga kepentingan guru kita gitu. Apakah nggak bisa gitu digeser gitu ininya jamnya atau mungkin jadwalnya gitu kan seminggu paling hanya sekali gitu ya kemungkinan bisa diatur karena sekali lagi yang menentukan nanti pembagian tugas gurunya jadwalnya kapan dia harus mengajar pelajaran apa yang harus diajarkan mulainya jam berapa nah itu Bapak Ibu kepala sekolah semuanya ya tolong diatur untuk absen Bu tetap mengikuti WFO itu Bu ya tetap sebagai semana surat tugas seperti biasanya ya jangan dirubah dulu karena ini seminggu baru sekali ya. Ya Pak, maaf, kalau misalnya jadwalnya bentrok dengan PPG, apakah bisa digantikan dengan guru yang lain? Gitu, silakan Ibu, ya asal yang penting tadi tidak merugikan siswa kita gitu, ya tidak merugikan siswa kita untuk mendapat hak belajar tadi, ya silakan, diatur dengan baik pokoknya. Tadi dari Pelangi Kasih dari Ibu Eksya, jadi, nah tadi sekali lagi kan gini keputusan orang tua ya Bu ya, kalau memang masih ada yang mengizinkan ya. Ini coba ini lagi Bu peralatannya ini ya bisa diuji coba. Kemarin saya ngelihat di Santo Franciscus itu cukup bagus sama Tarakanita itu ininya ya. Jadi mereka pakai dua ini Bu yang di samping sudah memang ada peralatan komputernya terus kemudian juga ini saya lihat itu ada kameranya 2 gitu di depan sama. Jadi bahkan murid yang di rumah bisa lihat teman-temannya juga, bisa melihat gurunya waktu belajar gitu dan suaranya saya lihat cukup bagus. Mungkin bisa dicek lagi gitu peralatannya Bu, tapi tetap dua-duanya harus terlayani gitu. Ya, sekali lagi kita fleksibel. Kalau mau blended learning berlangsung dengan baik, peralatannya Bapak Ibu tersedia, yang di rumah juga bisa tadi ya menerima dengan baik, ya silakan. Nah, kalau memang belum, ya masih harus PTM juga ya silakan juga. Yang penting tetap ya SOP-nya tadi tetap dijalankan. Ya, jadi kalau mau masuk jam 1 atau ini tadi silakan nanti diatur. Nah, kesepakatan dengan orang tua tadi ya yang harus ditekankan. Tapi saya tadi Bu, ini kok sampai bisa tidak didengar tadi, coba nanti diuji coba lagi gitu ya, di mapping lagi lah kira-kira gitu ya. Yang saya lihat kemarin di Gandhi Memorial School juga bagus itu nanya ya.
Yang masuk hanya 5, saya lihat itu Bu hanya 7 gitu, yang bagian besar di rumah gitu. Tapi blended learning-nya jalan. Ya, yang masuk dikasih izin orang tua hanya 5 orang tuh, padahal SMP waktu itu muridnya lebih dari 100 tuh. Nggak apa-apa ya Pak gitu ya? Iya, dijalankan tetap, tapi pakai blended tadi. Ya, Iya. ngajarnya luar Nah, biasa bagus. kalau jamnya gimana? Kadang-kadang kan kita dikasih tahu jam 2, seperti tadi kan pengumuman jam 12 sudah cut off jamnya. Nah, nggak apa-apa nanti Bu, itu yang penting hari itu juga aja nanti laporannya. Ya, oke, nanti akan boleh ya, Pak. kami sampaikan nanti kepada yang ini penanggung jawab sistemnya Bu. Ya, penanggung jawab sistemnya. Pak, satu lagi kalau ibu menyusui boleh masuk nggak sih itu? Yang penting vaksin Bu, bukan masalah ini. Intinya itu ya, Yang penting sudah saya divaksin. Karena di SKP 4 Menteri hanya itu ya. Yang penting sudah divaksin. Ya, mau tukang sapu, mau satpam, mau apa yang hadir di sekolah hari itu ya, yang saat PTM itu harus sudah divaksin. Itu kan termasuk dari tenaga kependidikan. Ya ini harus diperhatikan. Nanti ada office boy, ya ada tukang sapu, misalnya ada satpam, ya harus dipastikan bahwa mereka yang datang ke sekolah saat PTM sudah divaksin. Karena ini nanti akan terjadi protes keras, Bu, akan laporan kemana-mana orang tua ini terutama ya. Ini sudah kejadian ya di tahap 1, 2, 3 ini ya. Ini itu Ibu ya. Lanjut Pak Agus ya. Oh ya, masih. Lanjut Mbak Dania, Pak Anang dimunculkan. Ya. Satu lagi. Ya, silakan Pak Rosip dulu ya. Pak Rosip dari Tegal Alur, silakan Pak. Iya, ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanyakan, di dalam PTM kan nanti ada pelaksanaan PCR. Seandainya dalam PCR itu ada orang tua murid yang tidak mengizinkan anaknya untuk di PCR, dan ada juga anak murid yang kagak mau di PCR. Bagaimana cara menyikapinya? Terima kasih. PCR Pak ya? PCR ya? Iya, PCR. Itu Pak pertanyaannya ya? Iya, itu aja. Lanjut Bu Mariati, silakan. Bu Mariati. Ya, masih Pak, di Oke, Bu Mariati Anuria ya Pak. Ya, silakan. Gini Pak, bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kami sudah melakukan sosialisasi kepada orang tua murid. Jadi karena yang pertama orang tua murid itu diberikan hak penuh untuk memilih antara mereka mau PTM ataupun tidak. Jadi ada satu wali murid itu yang kebetulan seandainya kita PTM, kemudian mereka PJJ-nya setelah anak-anak yang PTM pulang sekolah. Nah, dari orang tua murid itu dia bilang kesiangan untuk anak-anak yang di rumah yang PJJ. Kemudian kami menekankan bagaimana memang sudah ketentuan dari sekolah, anak-anak PJJ itu mengikuti pelajarannya setelah anak-anak PTM yang di sekolah, karena memang keterbatasan alat perangkat di sekolah kami. Nah, itu bagaimana Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, ini tadi yang saya lihat contoh pembelajaran itu hari Senin kelas 1 dan 4, apakah bisa misalnya sekolah saya itu menerapkan Senin, Rabu, Jumat itu untuk kelas atas, kemudian Selasa sama Kamisnya untuk kelas bawah itu gimana Pak? Ya, makasih Bu Mariati. Sama-sama Pak. Ya. Pak Salah ya dari Pejaten Timur, silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pak. Silakan Pak. Pertanyaannya satu Pak, ini kami punya anak ABK, di mana anak tersebut memang tidak pernah diam, selalu mengganggu anak-anak yang lainnya. Kemarin kami sudah panggil, sudah komunikasi dengan orang tuanya sendiri mengizinkan untuk itu PTM. Bagaimanakah solusinya? Apakah memang anak itu tetap PTM atau kita sarankan untuk ikut BDR? Karena ini kan sangat rentan begitu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Rosip tadi dari Tegal Alur, ini tadi sudah saya sampaikan Pak, ini memang bagian dari tadi yang ACF, Active Case Finding, ya, yang kegiatan dari Puskesmas ini Pak, atau kesehatan, ya, memang ini nanti di ini acak Pak, sekolahannya itu acak, ya, acak ya. 3 bulan itu, dan sekarang sudah 90 sekolah Pak, memang yang sudah di swab gitu, PCR itu. Ya ini memang acak. Tadi yang saya sampaikan nih, active case finding. Kita memang tidak boleh menolak, Pak. Yaitu bagian dari penjagaannya. Ya, silakan dikomunikasikan aja dengan baik, Pak. Kalau memang enggak ini ya sudah gitu. Nanti
pokoknya komunikasinya Bapak disampaikan orang tadi petugas puskesmas yang penting Pak, komunikasinya itu. Ya, itu kan memang bagian dari puskesmas. Jadi petugas puskesmas nanti bahkan kadang-kadang Pak Lurah, Pak Camat segala aja waktu aktif case finding itu ada satpol pp segala ikut turun gitu ininya. Jadi yang penting nanti disampaikan aja ke petugas puskesmasnya. Ini orang tuanya nggak ini. Nanti biar petugas puskesmasnya juga ikut membantu gitu Pak. Iya, Ya, mengingatkan pada orang tua itu gitu. Jadi juga nggak Bapak sendiri karena itu memang kegiatan dari puskesmas ya. Ini untuk menjaga betul-betul Pak. Ya, ternyata memang benar kemarin dari beberapa sekolah itu meskipun sedikit ada juga gitu. Iya. Anak nggak bergejala itu banyak OTG sekarang itu ternyata gitu ya. Ini sebagai sekali lagi semua ikut menjaga Pak. Dan ini diacak memang. Ya, diacak nanti sekolahnya itu. Tiba-tiba sekolah Bapak Ibu. Yang penting sekali lagi Bapak Ibu kepala sekolah jangan sampai menolak. Ini karena sekali lagi semua akan ikut menjaga keselamatan dan kesehatan anak-anak kita itu. Dan nanti kalau kita dari petugasnya tadi Pak, nanti itu ini orang tuanya nih nggak ini gimana sih? Iya gitu, orang tuanya takutnya nggak mengizinkan. Gitu. Ya makanya mereka nanti ikut membantu Pak untuk menjelaskan kepada orang tua. Siap Pak, siap. Ini bagian dari kegiatan tadi yang saya sampaikan. Ya, aktif kegiatan. Siap. Ibu Mariati, Bu, tadi saya sampaikan dulu, Bu ya. Tadi sebagai contoh, tapi Bu ikutin itu Selasa dan Kamis sampai saat ini jangan masuk dulu, Bu. Itu kegiatan disinfektasi. Ya, jadi Senin, Rabu, Jumat. Ini masih masa transisi, Bu, ya, masih masa transisi. Sabar dulu, nggak apa-apa nanti. Ya, berikutnya, nanti kita arahnya memang tiap hari, Bu. Tapi tadi loh, Bu, ya, sekali lagi sesuai SKB 4 Menteri kita masa transisi. Jadi ya tetap Senin, Rabu, Jumat. Kalau Ibu tadi sebagai contoh, misalnya Senin mau kelas 6 sama kelas 3, kelas 6 sama kelas 5, itu kemudian diatur, itu terserah Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Oh, berarti satu kelas 1 minggu ya Pak? Masuknya. Satu kali kelas satu kali per minggu. Ya, jadi satu jenjang itu 1 kali per minggu kira-kira baru itu ya. Dan pembelajarannya nggak nyampe 2 jam tadi Bu ya, hanya 3 ya, Pak. Yang penting sekali lagi ini masih masa transisi Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu begitu dapat 2 bulan udah langsung berubah. Ya, jadi ini masih masa transisi. Pembiasaan yang baik tadi. Nah, jadi orang tua tadi yang disampaikan. Sekali lagi ini pentingnya ya tadi komunikasi lagi dengan orang tua ya. Ini tentang PJJ-nya setelah PTM gitu. Jadi sekali lagi komunikasi nih dengan orang tua. Memang tadi Bu, ya idealnya ya tadi blended learning tadi begitu anak-anak diajar di kelas, nah yang di rumah bisa ngikuti gitu ya. Tapi kan semua sekali lagi tadi ada kendalanya, ada keterbatasan kita ya. Oleh sebab itu ya bisa kita atur seperti tadi. Ini yang penting sekali lagi komunikasi lagi dengan orang tua dengan baik ya. Nah, tadi mungkin Ibu bisa jelaskan mengingat keterbatasan guru kami, ya, silakan ya pokoknya dikomunikasikan dengan baik. Kan tadi sekali lagi orang tua itu memutuskan ya baik katanya PTM maupun PJJ setelah mendapat informasi yang komprehensif sekali lagi ya terkait dengan persiapan kita untuk pelaksanaan PTM itu. Ya, dari baik, sisi, Pak. Ya, dari sisi gurunya, dari sisi fasilitasnya, dari sisi kesiapan kita semuanya gitu ya di komunitas sekolah Bapak Ibu masing-masing itu harus dijelaskan secara komprehensif pada orang tua. Nah, nanti orang tua baru memutuskan tadi. Ya. Ya, dari Pak, terima kasih Pak. Tadi ya terkait ABM ini ABK ini juga ini sekali lagi Pak ya. Ya, tadi komunikasi yang baik dengan orang tua. Kalau memang nggak bisa dijaga, nggak bisa ini ya sebaiknya memang disarankan untuk PJJ saja gitu hanya. Ya kalau memang kita tidak bisa menjaga gitu. Dan orang tua juga demikian gitu meskipun orang tuanya ini tapi sekali lagi kita komunikasikan dengan sebaik-baiknya, Pak. Ya, kami sudah komunikasi, Pak. Baik, tentang situasi yang harus kita hadapi tadi, Pak, ya di sekolah. Ya. Karena kita khawatir, Pak. Ya, khawatir terjadi temuan-temuan seperti itu, Pak. Ya tadi sampaikan, Pak, bahwa PTM ini masih sekali lagi ya kita mengedepankan faktor kehati-hatian ya utamanya terhadap keselamatan dan juga kesehatan seluruh komunitas pendidikan baik itu siswa, gurunya, PPK di sekolah Bapak. Ya, silakan Pak komunikasi. Lanjut bagus. Ya, terima kasih. Ini mungkin session terakhir kali Pak Kabit ya, takutnya kena maghrib ya. Mungkin untuk kena maghrib. Mohon maaf Bapak Ibu ya, nanti bisa japri ke saya ya, boleh dicatat nanti nomor HP saya. Kalau ada permasalahan apa? 087-nya 3 kali, 08777 0098-240. Ulang Pak nomornya Pak. 08777 0098-240. Ya silakan dijapri aja. Ulang.
Lagi Pak. Ya nanti ditulis di chat box. Tulis di Chat aja Pak, di chat Pak. Ya, makanya tadi sekali lagi sekolah dan orang tua tadi punya ruang ya setelah penjelasan tadi, silakan orang tua nanti. Nah, kita sekali lagi nanti akan mengambil arah tadi ya, memitigasi resiko, menyiapkan segala sesuatunya gitu. Termasuk ya tadi Bu, memitigasi resikonya ya. Kemudian ini dengan vaskes kalau ada kejadian itu kita jelaskan juga kalau ada orang tua. Bahkan nanti kalau ada ini terjadi emergency break segala itu dijelaskan saja. Ya, nah nanti silahkan kalau orang tua sudah mendengar penjelasan kita secara komprehensif, nah tadi ruangnya orang tua ya tadi untuk memutuskan, ya tidak ada paksaan dari siapapun gitu ya. Itu Bu, mungkin yang kedua. Ya, makasih Pak ya. Nah, jadi tadi yang seragam tidak ada paksaan ya Bu ya, jadi ini. Ya, makasih Pak. Oke, ya tentang PTM tadi jamnya memang tidak ada. Yang penting tadi Bapak ya satu kali pertemuan itu. Sesuai juknis, di dalam juknis nggak ada mulainya jam 7, nggak disampaikan. Nanti bisa dibaca di 882 tadi Pak ya, sudah disampaikan itu juknisnya. Jadi yang penting 3 kali 35 menit. Nah kemarin malah ada, tadi saya sampaikan itu, ya mungkin mumpung PTM nih, dia pengen materinya tuh banyak malahan gitu, jam 7 sampai jam 11 atau jam 12 gitu. Malah nggak benar itu Pak, ini karena ini masih masa transisi. Dan itu diprotes keras juga, dilaporkan juga gitu. Ya, jadi tetap ikuti juknis dulu. Ya, ini sekali lagi masih masa transisi, masih kehati-hatian. Ya perlu penyesuaian dulu. Dan di SKB 4 Menteri juga sudah jelas masa transisi ini akan berlangsung 3 bulan. Nah, laporannya nanti bisa di-share Pak Agus. Ya, siap belajar ya. Apa itu nih ya? Ya siap. Nanti ada Pak ya, laporannya itu sudah melalui sistem semuanya. Melalui pengawas juga nanti akan disampaikan gitu ya. Nanti di share aja nggak apa-apa Pak Gus, di siap belajar apa nanti badannya bisa nge-share juga ya. Di siap badannya belajar, nanti tolong share lagi ya Pak. Ya di laporan monefnya itu ya. Jadi itu terkait semuanya Pak, aktivitas gurunya, muridnya, absennya itu juga nanti semuanya ya, kehadiran siswa, kehadiran ini. Ya, tidak lama itu ini inputnya Pak ya. Yang jelas pelaporannya online gitu ya, tidak online. Jadi setelah selesai ini silakan nanti operator segera mengisi gitu ya. Terkait dengan pelaksanaan pembelajaran. Materi Bapak bisa di-share, Pak? Ya, siap nanti Pak. Untuk sosialisasi ulang besok pagi. Sini. Bu, sekolah yang belum siap kapan mau dibukanya? Nanti akan kita verifikasi dan validasi. Ibu bisa lapor kepada pengawas. Nanti akan dilakukan verifikasi dan validasi. Kenapa nggak buat bikin di atasnya barang-barang orang itu bikin syawat di sininya? Sampai sekolah dulu. Silakan lapor kepada pengawas. Barang-barangnya orang itu. Astagfirullah. Ampun deh. Bu Asesah tadi SKPTMT, mudah-mudahan Bu, saya udah para tadi di undangan Pak Agus sudah sampaikan sih di lampiran ya Pak Agus ya. Nah itulah udah ada lampirannya itu Bu. Ya 600 sekian ya. Kalau 6 SD itu 627 nanti yang. Udah ada nama by name-nya, itu ada. Ya. Izin yang terakhir belum dijawab Pak. Yang mana? Yang kunjungan dari dinas itu. Oh ya. Satu lagi ya. Ya. Betul. Kunjungan dari dinas mungkin sewaktu-waktu nanti Pak ini ya. Dari dinas, dari ini sudah sewaktu-waktu nggak konfirmasi. Apalagi saya Pak ininya. Tidak terjadwal Pak ya jadinya ya, Pak ya. Kalau saya sih ya mungkin ada juga yang studi yang terjadwal mungkin Pak ya. Kalau sekarang kan ininya sudah melibatkan pada studi pengawas kan Pak semuanya yang utama. Kalau saya Bapak Ibu saya ngacak aja. Dari dinas saya terutama biasanya ngacak aja kemana saya. Ya. Ini apa ini? SK resmi. Itu ya Pak ya. Jadi mungkin ada juga nanti yang sudin memang sudah terjadwal baik gitu. Tapi kalau yang dari dinas biasanya ngacak aja Pak. Mulai dari kepala dinas sampai kepala bidang kita ngacak aja. Ya, karena kita nggak terjadwal. Kita akan secara acak aja milih sekolah yang akan kita monitoring. Untuk Ibu Lili dari SDM sudah tadi ya Ibu Asih nanti SK-nya segera Bu. Ya saya tadi udah parah kok sore ini. Ya. Nanti segera Pak saya cek SK-nya. Ya, baik nanti segera disampaikan. Itu memang penting sekali Bu SK itu ya, harus ada di dalam SK itu buka sekolah. Ya. Baik ya. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila yang sudah raise hand tapi belum ada kesempatan karena sudah maghrib ini ya, karena keterbatasan waktu kita.